Halo semua, Kanaya di sini. Aku mau ceritain drama Chinese Love O2O, yang pastinya menarik ceritanya. Berkisah tentang seorang mahasiswi komputer yang bermain game online, yang kemudian bertemu dengan pemain peringkat 1. Yang juga ternyata adalah salah satu mahasiswa terbaik dan populer di universitas mereka. Bagaimana kisah mereka ya? Yuk langsung aja ke ceritanya, oke? Di sini terlihat beberapa pendekar tampak sedang berjuang melawan monster. Tapi satu persatu mereka tumbang, hingga hanya menyisakan 2 pendekar saja, Lu Weiwei dan suaminya Zhenshui Wuxiang. Bersama-sama mereka berjuang melawan si monster dengan sengit, sampai memojokkan Weiwei, hingga jembatan hancur. Saat Weiwei hampir kalah, Zhenshui datang dan langsung menyerang si monster dengan panahnya. Si monster pun mulai melemah, Weiwei menyerangnya dengan pedang berkekuatan api. Si monster pun hancur. Lalu tiba-tiba jembatannya merekonstruksi dengan sendirinya, dan para pendekar yang tadinya gugur bangkit kembali. Loh, kok bisa ya? Oh, ternyata semua yang kita saksikan barusan adalah peperangan beberapa gamer versus monster dalam game online Chinese Ghost Story. Semua pendekar itu hanyalah avatar, dan ternyata Lu Weiwei dan Zhenshui Wuxiang hanyalah suami istri virtual. Dari kemenangan itu, mereka mendapatkan sebuah kalung ajaib. Seorang gamer yang melihat pertarungan itu menantang Weiwei untuk berduel mempertaruhkan kalung tersebut. Weiwei akhirnya setuju, mereka pun sepakat untuk duel jam 5 sore. Setelah semua pergi, tinggal Weiwei berduaan dengan Zhenshui. Mereka menjadi pasangan sudah lebih dari 6 bulan. Namun Zhenshui ingin panggilan yang mesra dan menanyakan apa Weiwei tinggal di Beijing. Marilah kita kenalan dulu dengan Weiwei. Dalam kehidupan nyata dia bernama asli Bei Weiwei. Dia adalah mahasiswi jurusan komputer tahun kedua yang tinggal di asrama bersama beberapa temannya di Universitas King Beijing. Setelah mengetahui mereka sama-sama tinggal di Beijing, Zhenshui mengajak ketemuan. Tapi Weiwei langsung menolak karena baginya mereka hanya bermain game. Karena hal itu Zhenshui meminta foto Weiwei saja. Namun tiba-tiba listrik dan laptopnya mati karena konsleting listrik akibat ulah RC, teman sekamar Weiwei yang sedang memasak ramen pakai alat masak listrik hingga konsleting listrik. Dengan santainya Weiwei memperbaikinya bagai seorang ahli. Setelah itu Weiwei langsung mengomeli RC karena teman online-nya itu sedang minta fotonya, dan sekarang dia cemas kalau teman online-nya itu bakal mengira dia kabur. RC bertanya, jadi apa kau bakal menunjukkan fotomu padanya? Tentu saja gak. Weiwei beranggapan kalau dia dan Zhenshui menjadi pasangan cuma supaya mereka bisa bekerja sama menyelesaikan quest. Tapi bagaimanapun juga gak baik kalau tiba-tiba dia menghilang begitu aja, sengaja dia harus membuat alasan. Weiwei lalu memencet tombol power laptopnya, tapi tetap gak menyala. RC lalu mengaku bahwa dia gak sengaja menjatuhkan laptopnya Weiwei saat dia meminjamnya kemarin. Kesal, Weiwei langsung menyeret RC keluar untuk memperbaiki laptopnya. Saat di jalan, RC mengira akan meninggalkan laptopnya untuk diservis. Tapi ternyata Weiwei malah berniat mau beli mobile laptop untuk diperbaikinya sendiri biar lebih cepat selesai, karena malam ini dia harus memakai laptopnya untuk duel di game. Tiba-tiba mereka melihat beberapa mahasiswa sedang berkumpul di depan papan pengumuman. Ternyata ada poster pengumuman pertandingan basket antar fakultas. RC dan Weiwei langsung senang karena mereka pikir Xiao Nai, senior mereka sekaligus idola seluruh cewek di kampus, juga bakal ikut bermain. Mereka pun sepakat untuk melihat pertandingan tersebut. Weiwei ternyata ngepan sama Xiao Nai juga, bahkan sudah mendownload semua aplikasi ciptaan Xiao Nai. Karena dia kagum dengan kehebatan dan kepintaran Xiao Nai, seandainya ranking universitas itu sama seperti dalam game, maka Xiao Nai pasti bakal menjadi nomor 1. Berbeda dengan Xiao Nai, RC ngepan Xiao Nai cuma karena ketampanannya saja. Setibanya di toko komputer, Weiwei melihat bos toko sedang berdebat dengan 2 orang mahasiswi yang berniat membeli RAM tapi harganya sangat mahal. Kedua mahasiswi itu adalah Meng Yiran dan temannya.
Tahun lalu, Yiran dinobatkan sebagai cewek tercantik di kampus mereka. Wei Wei dengan cepat melihat barang itu dan langsung tahu kalau barang itu sebenarnya barang bekas, tapi si bos menjualnya seolah itu barang baru, bahkan dengan harga 2 kali lipat lebih mahal daripada harga aslinya. Si bos langsung tersinggung dan marah, tapi Wei Wei bisa menunjukkan buktinya karena dia mahasiswa jurusan komputer. Gak ingin kedua mahasiswi itu terjebak, Wei Wei memberitahu mereka bahwa harga barang itu biasanya gak sampai setengah dari harga yang dijual di toko ini. Awalnya mereka cemas mendengar informasi dari Wei Wei itu. Tapi kemudian, temannya Yiran mengenali Wei Wei dan membisikkannya pada Yiran. Dan seketika itu pula sikap Yiran langsung berubah dan berkata pada Wei Wei dengan nada manis tapi nyelekit. Aku yakin bos gak bakal membohongi pelanggannya. Dia lalu mengeluarkan semua uang yang diminta si bos, seolah pamer duit. Wei Wei dan Ersi cuma bisa melongo heran melihat itu. Ternyata Yiran bersikap sejutek itu pada Wei Wei karena tahun lalu mereka terlibat dalam kontes kecantikan di kampus. Yiran lah yang menang dan Wei Wei kalah. Tapi bahkan setelah menang, Yiran masih saja sombong dan gak suka pada Wei Wei. Ngomong-ngomong masalah kontes kecantikan itu, Wei Wei sebenarnya gak berniat ikut, tapi ada seseorang yang menyerahkan fotonya. Wei Wei yakin pasti Ersi pelakunya. Tapi Ersi menyangkal keras, jika dia pelakunya maka gak mungkin dia bakal mengirimkan foto buram seperti itu. Wei Wei juga heran dengan sikap jutek Yiran padanya, biasanya kan yang kalah yang jutek pada yang menang, lah ini kok malah sebaliknya. Mana ku tahu, mungkin karena payudaranya rata, kata Ersi. Setelah itu Wei Wei lalu pergi ke warnet untuk menepati janji duelnya di game. Di warnet itu pula, ada seorang pria yang sedang bermain catur ego bersama pamannya. Pria itu adalah Xiao Nai, si idola kampus sekaligus seniornya Wei Wei di Fakultas Komputer. Dan warnet ini adalah warnet milik sang paman. Dari pembicaraan, Xiao Nai ternyata berencana mendirikan perusahaannya sendiri dalam bidang game online. Dan tengah mengembangkan 2 game. Mendengar itu, pamannya langsung menantang. Jika Xiao Nai berhasil menang maka dia bakal memberikan sebuah hadiah untuk Xiao Nai. Dalam dunia game, Wei Wei sudah ditunggu-tunggu oleh lawan duelnya. Sementara Wei Wei berduel dalam dunia game, Xiao Nai berduel dalam dunia nyata dengan pamannya. Kedua duel berlangsung seru dan keduanya menang pada saat yang bersamaan. Para gamer yang lain langsung memuji-muji kehebatan permainan Wei Wei. Karena dia memang player pro yang menempati ranking nomor 6 dalam server mereka, sementara yang nomor 1 adalah username Yi Xiao Nai. Lawannya Wei Wei lalu mengajak Wei Wei duel lagi. Wei Wei setuju tapi dia cuma bisa main sebentar karena dia main di warnet. Dan ternyata hadiah yang pamannya Xiao Nai maksud ternyata adalah warnet ini. Menurut sang paman, warnet ini bisa Xiao Nai jadikan awal untuk memulai karirnya. Tapi Xiao Nai menolak, dia ingin berusaha sendiri dari nol. Saat Xiao Nai menolehkan pandangannya, dia melihat Wei Wei yang masih asyik main. Dia gak melihat wajah Wei Wei, tapi dia terpesona melihat jari-jari lentik Wei Wei yang melayang-layang di atas keyboard dan koordinasi kedua tangannya dalam memainkan game dengan begitu lihainya. Xiao Nai bergerak mendekat dan tersenyum melihat keahlian Wei Wei hingga memenangkan duelnya. Setelah Wei Wei selesai, Xiao Nai akhirnya melihat wajah Wei Wei yang tersenyum puas dengan kemenangannya. Wei Wei langsung ke kasir untuk membayar tanpa menyadari Xiao Nai yang sedari tadi memperhatikannya. Kembali ke asrama, selain Ersi, masih ada 2 orang lagi yang sekamar dengan Wei Wei. Mereka adalah Xiaoling dan Sisi. Ersi dengan kesalnya memberitahu mereka tentang pertemuan mereka dengan Yiran tadi siang yang menyebalkan. Gara-gara insiden itu, Wei Wei gak jadi membeli mobonya di sana. Tapi Wei Wei berubah pikiran, dia memutuskan untuk membeli kapasitor saja di toko online dan memperbaikinya sendiri. Teman-temannya cuma bisa bengong. Wei Wei ternyata bukan cuma cantik dan pintar main game, tapi juga pintar dalam bidang kuliahnya. Wei Wei lalu ingin mencatat informasi yang ada di gamenya di buku jurnal gamenya. Ersi benar-benar heran melihat Wei Wei yang setiap hari kerjanya cuma belajar, main game dan membuat catatan.
Tapi Wei Wei berkata bahwa suatu hari nanti semua ini mungkin bakal berguna, siapa tahu suatu saat dia bakal menjadi perancang game. Keesokan harinya, Yiran dan temannya membicarakan Wei Wei. Temannya yang bernama Nana itu tampaknya benar-benar gak suka dengan Wei Wei. Saat Yiran berkomentar bahwa Wei Wei tampaknya baik hati, Nana malah memberitahu kalau Wei Wei gak selugu yang Yiran duga, Wei Wei itu cuma pura-pura. Buktinya beberapa hari yang lalu, teman mereka Chao Guang memotret saat Wei Wei masuk ke sebuah mobil mewah. Kebetulan Chao Guang datang saat itu, dan Nana langsung memintanya untuk menunjukkan foto Wei Wei yang Chao Guang potret waktu itu. Tapi Chao Guang mengklaim sudah menghapusnya. Kaget, Nana curiga jangan-jangan Chao Guang menghapus foto itu untuk melindungi Wei Wei. Apa Chao Guang menyukai Wei Wei? Kau bercanda. Kenapa juga aku menyukai gadis semacam itu, sangkal Chao Guang. Keesokannya RC yang menemukan sebuah perusahaan yang membuka lowongan magang. Dia langsung menawari Wei Wei untuk membantu mendaftarkan Wei Wei ke perusahaan itu. Wei Wei setuju, dia memang harus magang musim panas ini. Setelah laptopnya selesai diperbaiki, hal pertama yang Wei Wei lakukan adalah login ke gamenya. RC benar-benar heran melihat betapa tergila-gilanya Wei Wei dengan gamenya. Wei Wei mengaku bahwa dulu dia pernah berpikir bahwa bermain game itu gak berguna. Tapi sekarang dia berubah pikiran. Dalam bermain game juga ada impian dan keterampilan. Jadi dia ingin berusaha lebih keras lagi. Begitu masuk kembali ke gamenya, Wei Wei mulai bertarung melawan monster sendirian dan mengalahkannya dengan mudah. Tapi kemudian dia dihubungi Jen Sui yang tiba-tiba saja memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Dia menolak menjelaskan alasannya, sebagai gantinya dia memberikan satu set game equipment sebagai kompensasi. Wei Wei agak kaget tapi langsung setuju dan menolak tawaran kompensasi Jen Sui. Mereka berdua pun pergi ke Batu Tiga Kehidupan, mereka diberi setes ramuan pelupa cinta. Setelah meminumnya, mereka pun resmi bercerai. Jen Sui yang masih merasa gak enak mencoba menawarkan kompensasi lagi, tapi Wei Wei tetap menolaknya. Mereka menikah cuma untuk menyelesaikan quest bersama, jadi dia merasa gak perlulah merasa bersalah tentang perceraian ini, kata Wei Wei. Mereka pun berpisah. Selanjutnya saat Wei Wei sedang memetik tanaman herbal, Nini datang menemui setelah mengetahui perpisahan Wei Wei dan Jen Sui. Tapi sekarang dia dengar Jen Sui bakal menikah lagi dengan username Xiao Yu Yao Yao. Dia adalah pemain yang dikenal sebagai wanita tercantik nomor 1 karena memenangkan kontes. Dengan gak enak hati, Nini memberitahu tentang sebuah gosip tentang Wei Wei. Karena Wei Wei gak pernah menunjukkan foto wajah aslinya, banyak pemain yang menduga kalau Wei Wei itu aslinya adalah cowok. Wei Wei jelas kaget, cuma karena dia gak pernah menunjukkan foto, bagaimana bisa orang-orang mengira dia cowok. Dunia ini jadi semakin dangkal. Gerutu Wei Wei kesal. Tiba-tiba ada pengumuman bahwa Jen Sui dan Yao Yao sudah menikah. Penasaran, Wei Wei pun ingin melihat arak-arakan pernikahan mereka. Tapi saat baru berjalan setengah jalan, tiba-tiba dia sakit perut. Akhirnya dia terpaksa harus ke kamar mandi dan meninggalkan karakter gamenya berdiri mematung di tengah jembatan. Tepat saat itu juga arak-arakan pengantin Jen Sui dan Yao Yao lewat. Semua orang yang melihat Wei Wei datang ke pernikahan mantan, langsung bergosip heboh mengira Wei Wei datang untuk mencuri si pengantin pria. Saat Wei Wei masih diam gak melakukan apapun, para gamer yang lain langsung berdebat heboh. Ada yang mendukung Wei Wei, suaminya telah direbut. Sementara pendukung Yao Yao menuduh Wei Wei datang untuk bikin onar. Gak lama kemudian, saat dia kembali ke laptop, dia langsung kaget melihat semua kehebohan dalam gamenya itu. Wei Wei berpikir, jika dia menghilang sekarang maka semua pemain bakal bergosip lebih heboh lagi mengira dia patah hati. Berpikir cepat untuk mengatasi situasi ini, Wei Wei akhirnya berinisiatif berpura-pura seolah dia datang ke sana cuma untuk jualan dan menawarkan item-item miliknya dengan harga miring. Setelah melihat arak-arakan pernikahan sudah berlalu, Wei Wei pun langsung menyudahi acara jualannya. Semua orang bubar. Wei Wei pun hendak pergi, tapi seseorang tiba-tiba memanggilnya. Wei Wei langsung tercengang karena yang memanggilnya adalah Xiao Nai, pemain nomor 1 dalam server mereka. Dan yaps, dia adalah avatar dari Xiao Nai, tapi tentu saja Wei Wei gak mengetahui jati diri Xiao Nai dalam kehidupan nyata. Wei Wei langsung menghampiri dengan antusias.
Xiao Nai lalu menanyakan pendapatnya tentang pernikahan tadi. Sangat megah, jawab Wei Wei. Apa kau menginginkan pesta pernikahan yang jauh lebih megah? Tanya Xiao Nai. Saat Wei Wei diam, Xiao Nai tiba-tiba mengajukan permintaan yang gak disangka-sangka. Menikahlah denganku, tanya Xiao Nai. Cerai dari suami virtualnya, Wei Wei malah mendapat lamaran dari pemain ranking 1 dalam server mereka. Kaget dan gak percaya, Wei Wei bertanya-tanya apa akun Naihe dihack. Naihe mengaku karena game ini sebentar lagi bakal mengadakan event pertandingan pasangan Condor Heroes. Kenapa aku? Tanya Wei Wei. Karena kau adalah satu-satunya pemain wanita dalam daftar ranking 10 besar. Wei Wei mulai memikirkan jika aliansi ini mungkin bisa membuatnya mempunyai kesempatan untuk memenangkan event itu. Karena hadiahnya cukup besar, akhirnya Wei Wei memutuskan untuk menerima lamarannya dan mengajak Naihe menikah sekarang juga. Tapi Naihe gak mau sekarang, dia harus bersiap dulu dan memutuskan bahwa mereka bakal menikah 3 hari dari sekarang jam 8. Wei Wei heran kenapa pernikahan mereka harus dibesar-besarkan segala. Upacara pernikahan ranking 1, Yi Xiao Naihe. Gak boleh dilakukan dengan sembarangan, jawab Naihe dengan narsisnya. Log out dari gamenya, Xiao Nai langsung tersenyum bahagia lalu melanjutkan belajarnya. Sukses ngelamar gitu loh, walaupun cuma di game. Teman sekamarnya, Yu Bansan, datang dengan gembira karena Yiran meminta bantuannya untuk memperbaiki komputernya. Jadi dia bisa PDKT dengan Yiran. Tapi Yong Hou ragu karena yang disukai Yiran adalah Xiao Nai. Bansan tahu itu, gak mungkin mereka bakal bisa mendapatkan cewek tercantik di kampus. Jadi mereka akan PDKT dengan teman-temannya, sementara Yiran untuk Xiao Nai saja. Tapi Xiao Nai tiba-tiba mengungkapkan aku sudah menikah di dalam game. Jadi gak pantas jika aku memperbaiki komputer wanita lain. Jelas ketiga temannya kaget, wanita seperti apa yang telah berhasil mencairkan hati Xiao Nai. Mereka pun langsung menuntut untuk bertemu dengan istrinya Xiao Nai sekarang juga. Maka mereka pun langsung login berjamaah. Di dalam game, Wei Wei bingung saat tiba-tiba saja Naihe muncul bersama 3 karakter lain dan bertanya-tanya kepadanya. Wei Wei jadi semakin heran, kalian siapa? Xiao Nai pun memperkenalkan mereka sebagai timnya. Kemudian Wei Wei pun memperkenalkan dirinya pada mereka. Sontak ketiga teman Xiao Nai heboh, gak menyangka kalau Xiao Nai benar-benar sudah menikah walaupun cuma di dalam game. Tapi Yong Hou sadar jika dia kan Wei Wei, dia pun langsung belak-belakan mengkonfirmasinya, apakah dia mantannya Jen Sui. Wei Wei hendak menjawab, tapi Xiao Nai tiba-tiba menyela. Benar, dulu dia mempercayai orang yang salah. Tapi kalian gak boleh mengejeknya karena itu. Romantisnya Xiao Nai. Sampai Wei Wei jadi malu gitu. Kenalan selesai, mereka pun bermain bersama melawan monster-monster bambu dengan mudah. Ketiga teman Naihe memuji kehebatan Wei Wei, karena biasanya gak banyak orang yang bisa menyamai kemampuan mereka. Tapi Naihe malah kepedean mengucap terima kasih atas pujian mereka, padahal mereka kan memuji Wei Wei. Yang kami maksud bukan kau kali. Mereka pun bertanya kapan pernikahannya. Lusa, jawab Naihe. Mereka kaget mendengarnya, bukankah hari itu ada acara, tapi Naihe cepat menyela dan berkata kalau dia bisa menikah pada hari itu. Menyadari hal itu, Wei Wei menyarankan agar sebaiknya pernikahan mereka ditunda saja. Tapi Naihe gak mau, dia bersikeras menikah lusa karena lusa adalah tanggal baik untuk menikah. Bansan sampai heran, menikah dalam game emang juga butuh hari baik, ya. Hari pernikahan Wei Wei dan Naihe pun tiba. Di kampus, Wei Wei tampak antusias menantikan pernikahannya. Sampai lupa kalau pertandingan basketnya adalah hari ini. Saat teman-temannya mengajaknya, Wei Wei menolak dengan alasan sibuk. Dia lebih memilih menikah dengan Naihe daripada menonton pertandingan basketnya Xiao Nai. Seandainya dia tahu kalau Naihe adalah Xiao Nai. Tapi teman-temannya terus berusaha membujuknya sampai akhirnya Wei Wei mengalah, tapi dia gak bisa lama-lama. Setibanya di lapangan, saat tim basket pemanasan mereka tidak melihat kehadiran Xiao Na. Dasong pacarnya Xiao Ling langsung cemburu mendengar Xiao Ling lebih mempedulikan Xiao Nai dan bukannya datang untuk mendukung pacarnya sendiri. Saking cemburunya, dia sampai keceplosan beritahu mereka kalau Xiao Nai gak bakal datang. Mereka memang sengaja membuat iklan yang mengiyaratkan seolah Xiao Nai bakal ikut bertanding demi menarik lebih banyak penonton. Kecewa, Xiao Ling mengajak yang lain untuk makan dulu. Pada saat yang bersamaan, Xiao Nai juga bersiap mau pergi. Tapi bukan ke pertandingan basket, ternyata hari sibuk yang dimaksud adalah acara konferensi bisnis game. Setibanya di tempat acara, ketiga temannya sudah menunggu di sana.
Ternyata saingan mereka rata-rata perusahaan besar, termasuk Pengpeng Teknologis. Perusahaannya Xiao Nai bernama CI Teknologis, dan tiba giliran mereka mempresentasikan game mereka. Xiao Nai menjelaskan dengan sangat baik dan percaya diri. Kembali di pertandingan basket, mereka melihat hampir separuh penonton sudah pergi sesuai dugaan Xiao Ling. Saat pertandingan hampir dimulai, seorang pemain menghampiri Wei Wei dan bertanya, apakah Wei Wei mau makan malam dengannya jika tim mereka menang. Teman-teman Wei Wei langsung tersenyum geli mendengarnya. Wei Wei bertanya pada pria itu apakah menurutnya dia bakal kalah. Tentu saja ga, jawab pria itu. Wei Wei ga menjawab ajakan makan malamnya dan cuma memberi pria itu semangat. Tapi pria itu mengira ucapan Wei Wei sebagai jawaban iya. Setelah acara konferensi selesai, sepertinya banyak perusahaan yang tertarik dengan perusahaan barunya Xiao Nai. Xiao Nai didekati oleh perwakilan dari perusahaan lain yang menyatakan ketertarikan mereka pada proposalnya Xiao Nai dan mengundang Xiao Nai untuk datang ke perusahaan mereka. Gak lama datang lagi perwakilan perusahaan lain. Dia mengaku perwakilan Genhi Teknologis juga mengundang Xiao Nai untuk datang ke perusahaan mereka hari Kamis. Xiao Nai berjanji bakal datang. Setelah itu Xiao Nai buru-buru pulang karena sekarang hampir waktunya dia menikah di dalam game. Wei Wei juga buru-buru pulang dari lapangan basket. Pernikahan mereka dihadiri oleh banyak pemain. Yang lebih mencengangkan Wei Wei, para pemain itu rata-rata ketua klan. Salah seorang ketua klan mengaku bahwa Nai He pernah membantu klan mereka, jadi mereka hadir dan bakal ikut memeriahkan arak-arakan pernikahan Nai He dan Wei Wei. Tapi, ada juga yang mengatakan bahwa tujuan utama mereka sebenarnya adalah untuk mendapatkan angpau pernikahan dari Nai He. Wei Wei langsung cemas, kalau Nai He harus memberi mereka semua angpau, bisa-bisa dia bangkrut nanti. Nai He lalu mengeluarkan sebuah equipment miliknya sebagai hadiah pernikahan untuk Wei Wei. Mirip dengan yang Jensui tawarkan ya guys. Awalnya Wei Wei menolak, tapi setelah Nai He berkata bahwa ini bisa memudahkan dalam pertarungan mendatang, akhirnya Wei Wei menerimanya. Wei Wei juga memberikan hadiah pernikahan berupa perhiasan. Nai He tampak sangat bahagia saat dia menerima hadiah itu. Sebenarnya kau gak perlu memberiku apapun, kata Nai He. Sekarang, tibalah saatnya mereka menikah. Semua pemain pun bertepuk tangan untuk mereka. Ketiga teman Xiao Nai pun senang. Ban San gak menyangka kalau pria seperti Xiao Nai ternyata bakal menikah, padahal dia sempat mengira kalau pria dingin seperti Xiao Nai bakal menjomblo seumur hidup. Saat melakukan arak-arakan, banyak yang berkomentar sinis, karena Xiao Nai malah menikah dengan mantannya Jensui, bukannya menikah dengan Yao Yao gadis tercantik nomor 1. Yao Yao dan ketiga temannya yang ikut menonton arak-arakan itu, juga langsung ikut-ikutan sinis. Temannya bilang, apa Nai He sudah buta ya? Karena menikah dengan Wei Wei, yang mereka kira jelek. Nai He diam saja, tapi dia tampak sangat kesal mendengar semua komentar itu. Gak tahan lagi ketiga teman Nai He langsung menantang mereka tanding. Tapi malah gak ada yang berani maju. Arak-arakan pun dilanjutkan. Tapi kemudian muncul sebuah komentar yang mengatakan bahwa dia pernah melihat Nai He dan Yao Yao bersama-sama melawan monster minggu lalu. Mereka jadi mengira kalau Nai He dicampakkan oleh Yao Yao. Jadi pernikahan Nai He dan Wei Wei ini pernikahan antar mantan yang patah hati. Wei Wei langsung menanyakan kebenaran masalah ini pada Nai He. Dia mengakui kalau temannya memang pernah mengundang Yao Yao ke dalam tim mereka, tapi Yao Yao itu sangat payah jadi dia menendangnya keluar. Wei Wei pun lega. Arak-arakan selesai, sekarang saatnya kedua pengantin memasuki kamar pengantin mereka. Tapi ketiga teman Xiao Nai kesal karena mereka gak diizinkan masuk, walaupun sebenarnya gak ada yang bisa dilakukan juga di kamar pengantin, palingan cuma ngobrol. Mereka melanjutkan misi bulan madu dengan naik balon udara di mana mereka bisa melihat pemandangan langit dan kota yang indah. Mereka berdua terlihat sangat menikmati momen bulan madu mereka di game ini padahal cuma bulan madu virtual. Keesokan harinya, RC melihat postingan gosip terbaru mengenai seorang wanita dari Fakultas Komputer yang sedang keluar dari sebuah mobil mewah. RC membacanya, dia malah terkejut mendapati wanita yang dimaksud dalam postingan itu adalah Wei Wei. Memang gambar wajah wanita diburamkan, tapi wanita itu memakai tas punggung yang sama persis dengan tasnya Wei Wei. Postingan itu terkesan menuduh Wei Wei sebagai cewek murahan. Wei Wei mengatakan kalau itu salah paham, dia mengakui foto itu memang dirinya, tapi waktu itu dia bukan diantarkan pulang oleh pria, melainkan oleh ibunya Xiao Yang, murid bimbelnya. Di perpustakaan, Xiao Nai mendengar beberapa mahasiswa sedang membicarakan gosip itu. Xiao Nai melihat foto itu dari mejanya dan mengenali kalau itu tasnya Wei Wei yang pernah dilihatnya di warnet. Waduh, dia salah paham juga gaya.
Begitu kembali ke asrama, Wei Wei langsung melacak username orang yang memposting fotonya itu. Dalam waktu singkat, dia berhasil mengetahui username orang itu adalah Dazzling Radiance. RC langsung mengenalinya. Dengan sangat antusias dan heboh, RC memberitahu Dazzling Radiance adalah mahasiswa paling jenius di jurusan bahasa asing tampan, dan putranya menteri luar negeri. Dibanding Xiao Nai, ketampanan Dazzling Radiance itu cuma kalah sedikit. Lalu namanya siapa? Tanya Wei Wei. Dia Cao Guang. Wei Wei gak mengenalnya, tapi kenapa dia memposting sesuatu seperti itu? Wei Wei yang heran dan emosi, langsung beranjak pergi saat itu juga ke Fakultas Bahasa Asing untuk menemui Cao Guang. Begitu bertemu, Wei Wei langsung memberinya fotonya bersama murid bimbel dan ibunya, yang sedang berpose di depan mobil mewah itu. Wei Wei menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya dan bahwa Cao Guang sudah salah paham padanya. Dia menuntut Cao Guang untuk menghapus postingan itu dan meminta maaf padanya. Tapi Cao Guang sama sekali gak mempercayainya, dia malah menuduh Wei Wei memalsukan foto ini. Menyadari Cao Guang adalah jenis orang yang menilai seseorang cuma dari penampilan luarnya, Wei Wei pun memberinya alamat murid bimbelnya, agar Cao Guang bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan kebetulan murid bimbelnya sedang membutuhkan guru bimbel bahasa Inggris. Malam harinya, pada saat Wei Wei sedang belajar, Nai He menghubunginya dan memintanya untuk datang ke Heavenly Plains. Setibanya di sana, Wei Wei melihat Nai He sudah menangkap seorang pemain username Blood Depil yang waktu itu menghina pernikahan mereka. Nai He menyuruh Wei Wei untuk memberi orang ini pelajaran. Si Blood Depil gak terima dengan penghinaan ini, meminta untuk segera membunuhnya aja. Kesal, Wei Wei mengeluarkan beberapa senjata, tapi Nai He menyuruhnya menggunakan belati biasa aja. Wei Wei pun langsung menyiksa si Blood Depil dengan belati itu, agar dia hanya kekurangan darah sedikit demi sedikit. Si Blood Depil masih protes untuk langsung membunuhnya saja, tapi Nai He malah dengan santainya mengatakan, kalau nanti Blood Depil darahnya tinggal sedikit, Nai He bakal datang untuk menyembuhkannya, agar si Blood Depil bisa disiksa terus. Wei Wei heran kenapa Blood Depil gak log off saja. Nai He memberitahunya bahwa si Blood Depil saat ini sedang berusaha menyelesaikan misinya. Jadi kalau Blood Depil log off atau mati maka dia harus memulai misinya dari awal lagi. Wah, dia gak menyangka ternyata Nai He kejam juga rupanya. Tapi Nai He malah bilang makasih. Sadis juga ya guys. Wei Wei pun memutuskan untuk melanjutkan belajarnya dulu. Saat dia kembali ke Ginnya gak lama kemudian, dia melihat 3 orang anak buah Yao Yao lewat di sana. Seorang dari mereka mengenali Blood Depil, malah dia punya hutang budi pada Blood Depil karena dulu pernah membantunya dalam sebuah misi. Memutuskan untuk membantunya, mereka bertiga langsung melabrak Nai He dan mengatainya main curang. Wei Wei kembali online dan balas melabrak mereka bertiga dan memperingatkan mereka untuk gak ikut campur. Tiba-tiba Nai He juga online kembali, dan langsung mengancam mereka untuk pergi saja, jika mereka gak ingin mati. Wei Wei langsung menantang mereka untuk menyelesaikan masalah ini dengan bertarung. Kalau menang maka mereka boleh membawa Blood Depil pergi dan berjanji gak bakal mengganggunya lagi. Nai He memutuskan maju sendiri. Sontak ketiga wanita itu langsung mundur ketakutan, karena gak bakal bisa mengalahkannya walaupun Nai He seorang diri. Blood Depil yang kembali onen menggerutu kesal karena siksaannya belum selesai juga. Tapi bukannya merasa berterima kasih pada ketiga guys itu, Blood Depil malah menolak bantuan mereka. Jelas saja ketiga wanita itu kesal dan akhirnya pergi meninggalkannya. Blood Depil yang malas banget dengan siksaannya, sampai menyatakan mau cuci baju dulu. Wei Wei akhirnya memutuskan menyudahi siksaannya, karena malas juga menghabiskan internetnya cuma untuk meladeni Blood Depil. Mereka pun pergi meninggalkannya seorang diri dalam keadaan masih terantai. Haha, kasihan ya guys. Wei Wei berterima kasih pada Nai He, tapi bukan karena membalas dendam. Melainkan tadinya dia sedang sedih karena sesuatu, tapi sekarang dia merasa lebih bahagia. Nai He senang dan tersentuh mendengarnya. Yao Yao dan Chen Sui sedang mesra-mesraan saat ketiga teman Yao Yao datang dan langsung melapor tentang Wei Wei yang membuli mereka. Mian Mian mengutarakan, bagaimana kalau mereka balas dendam dengan membuat rekaman video kisah cinta Chen Sui dan Yao Yao di dalam game untuk kontes yang diadakan website. Selain itu hadiahnya sangat besar, yaitu 1 set Rainbow Sweets. Chen Sui kurang suka dengan ide itu, tapi akhirnya mengalah dan menyetujuinya setelah Yao Yao merengek. Dia lalu pamit mau makan malam bersama sepupunya. Di sisi lain Bansan akhirnya selesai memperbaiki komputernya Yiran. Tapi Yiran malah ngambek dan langsung beranjak pergi karena rencananya gagal. Setelah itu Bansan juga pergi karena kesal telah diabaikan.
Yiran kembali dan gak lama kemudian mendapat telepon dari sepupunya, Shao Xiang, yang ternyata adalah Chen Sui, mengajaknya makan malam bersama. Di restoran, Shao Xiang memperhatikan Yiran yang terus melamun sedih. Akhirnya Nana lah yang memberitahu Shao Xiang tentang kejadian tadi dan seseorang yang Yiran sukai di jurusan komputer. Yiran mengaku cemas memikirkan kemungkinan kalau pria itu gak datang karena pria itu gak menyukainya. Shao Xiang berusaha menyemangati, dia yakin gak mungkin ada pria yang bakal menolak Yiran mengingat Yiran cantik, baik dan berasal dari latar belakang keluarga berada. Tapi Yiran gak yakin karena pria itu beda dari pria lain, dia pria jenius yang jarang bicara, dan gak begitu peduli dengan orang lain. Sombong sekali dia. Siapa namanya? Xiao Nai, jawab Yiran. Shao Xiang langsung mengenali nama itu, yang adalah kepala GE Technologies. Dan perusahaan ayahnya Shao Xiang saat ini tengah berusaha mengakuisisi perusahaannya Xiao Nai. By the way, perusahaan keluarga Shao Xiang adalah GE Technologies yang kemarin menyatakan ketertarikannya pada game ciptaan Xiao Nai. Dan juga tempat Wei Wei dan kawan-kawan datar magang ya guys. Shao Xiang dengan sombongnya sangat yakin bisa mengakuisisi perusahaan Xiao Nai karena memandang rendah tim Xiao Nai yang cuma mahasiswa. Dan jika akuisisi ini berhasil nantinya, maka Xiao Nai sudah pasti bakal bekerja di perusahaan ayahnya. Mendengar itu Nana langsung menasehati Yiran untuk magang saja di perusahaan pamannya, agar dia bisa bekerja bersama Xiao Nai begitu akuisisi itu berhasil. Ide bagus. Yiran pun langsung mengutarakan ide itu pada Shao Xiang. Dia pun setuju untuk membantu Yiran. Di asrama, Xiao Nai akhirnya memutuskan bahwa dia bakal meeting dengan perusahaan Chen Yi hari lusa, lalu minggu depan dia bakal terbang ke Shanghai untuk meeting dengan Peng Teng. Pembicaraan bisnis selesai, Ban San langsung curhat kalau dia memperbaiki komputernya Yiran, tapi Yiran malah mengacuhkannya cuma karena Xiao Nai gak datang. Hao Mei tertawa mendengarnya, dia sudah tahu itu bakal terjadi. RC tiba-tiba mengejutkan semua orang dengan jeritan melengkingnya, gara-gara mereka semua terpilih untuk wawancara magang di GE Technologies. Kebetulan jadwal wawancaranya adalah lusa, berbarengan dengan jadwal meetingnya Xiao Nai dengan Chen Yi. Bakal ketemu gak ya? Lusa akhirnya tiba, Shao Xiang membawa Yiran menemui ayahnya. Yiran pun langsung memakai jurus imutnya untuk merayu pamannya. Tentu saja Presdirjen langsung setuju, bahkan memutuskan untuk mempekerjakan Yiran sebagai asistennya. Sekretarisnya Presdirjen masuk gak lama kemudian untuk mengabarkan kedatangan perwakilan GE Technologies. Mendengar itu, Yiran langsung bersikeras untuk memulai pekerjaannya sebagai asisten sekarang juga. Padahal jelas niatnya cuma ingin melihat Xiao Nai. Xiao Nai datang bersama Ban San. Yiran kembali gak lama kemudian dengan membawa 2 cangkir minuman dan langsung berbinar-binar melihat Xiao Nai. Yiran sengaja memilihkan cangkir bermotif khusus untuk Xiao Nai, lalu dengan patuh berdiri di samping pamannya. Walaupun dia harus kecewa karena Xiao Nai gak meliriknya sedikit pun. Pada saat itu juga di lobi, Wei Wei dan ketiga temannya sedang menunggu wawancara bersama para pelamar lain. RC yang paling lebay dengan memakai dandanan cupu, karena dia pikir orang yang bekerja dalam dunia game itu adalah orang-orang cupu. Lalu RC memutuskan untuk menghadang seorang pelamar yang baru keluar, dan bertanya apa saja yang ditanyakan dalam wawancara itu. Wanita itu berkata bahwa mereka ditanyai apakah dia pernah bermain game, dan apa username-nya. RC langsung cemas karena dia dan kedua temannya yang lain gak pernah bermain game. RC buru-buru kembali untuk mengabarkan masalah ini pada Wei Wei. Akhirnya Wei Wei menginstruksikan teman-temannya apa-apa saja yang harus mereka jawab jika mereka ditanya tentang game. Dan berhubung Wei Wei punya banyak username, jadi dia meminjami mereka beberapa username miliknya, yang semuanya menggunakan nama Wei, namun belakangnya saja yang beda. Dia berjanji jika mereka lulus nanti maka dia bakal mentraining mereka dalam game. Setelah menjelaskan alasan perusahaannya masuk ke bidang game online, Presdirjen lalu to the point bahwa mereka ingin membeli hak cipta game ciptaan perusahaan Xiao Nai dan mengakuisisi perusahaannya. Dengan begitu Xiao Nai bisa bekerja menyelesaikan produknya di perusahaan mereka. Ban San jelas kaget mendengarnya, tapi Xiao Nai sendiri malah tampak santai. Bahkan dengan sopan dia berkata kalau dia bakal mempertimbangkan penawaran mereka. Presdirjen ingat kalau Xiao Nai adalah mahasiswa Universitas King. Kebetulan keponakannya ini juga kuliah di sana, dia jadi bertanya-tanya apakah mereka saling mengenal. Baru saat itulah Xiao Nai melirik Yiran, dan Yiran langsung tersenyum manis padanya. Tapi Xiao Nai malah berkata pada Presdirjen kalau dia gak mengenal Yiran. Xiao Nai lalu pamit. Pada saat mereka menunggu lift,
Ban San yang sedari tadi berusaha menahan emosi, langsung menggerutu kesal dengan penawaran Prestirgen. Tapi Xiao Nai meyakinkannya kalau mereka juga bisa membalasnya dengan cara yang sama. Ban San langsung senang seketika, gak menyangka kalau Xiao Nai sudah jadi semakin licik. Saat mereka hendak naik lift, Yiran tiba-tiba menyusul mereka dan minta bicara berdua dengan Xiao Nai. Dia meminta maaf jika ucapan pamannya ada yang menyinggungnya, lalu menawarkan bantuannya untuk melancarkan kerjasama ini. Tapi Xiao Nai menolak bantuannya dengan sopan lalu pamit. Setelah Xiao Nai pergi, Shao Xiang langsung mengkritik pria pilihan Yiran itu. Tapi Yiran gak peduli dan bersikeras ingin mencari caranya sendiri untuk membujuk pamannya bekerja sama dengan Xiao Nai. Mereka lalu turun ke lobi. Saat melihat para pelamar magang, Yiran langsung membujuk Shao Xiang untuk membawanya masuk ke tempat wawancara, dengan alasan bahwa dia ingin melihat siapa saja pesaingnya sekalian untuk membuktikan pada pamannya kalau dia layak dipekerjakan sebagai pegawai magang. Mereka masuk saat tiba giliran RC diwawancara. Jelas saja RC kaget saat melihat Yiran duduk bersama para pewawancara. Awalnya RC cukup lancar menjawab beberapa pertanyaan. Tapi saat dia ditanya tentang kegiatan gamingnya, RC malah lupa dengan username pemberian Weiwei. Dalam kepanikannya, akhirnya dia malah menyebutkan username utama Weiwei, yaitu Luwei Weiwei. Jelas penyataannya itu langsung menarik perhatian Shao Xiang. Dia menatap RC dalam diam tapi tampaknya dia benar-benar percaya kalau RC adalah Luwei Weiwei, mantan istrinya dalam game. Selesai wawancara, RC memberitahu Weiwei kalau tadi dia sudah salah menyebut username-nya. Tapi Weiwei sama sekali gak marah dan gak mempermasalahkannya. RC juga memberitahu ada seorang pria yang tadi tampak marah saat dia menyebut Luwei Weiwei. RC curiga jangan-jangan pria itu adalah musuhnya Weiwei dalam game. Weiwei gak tahu dan gak peduli juga. Xiao Nai berada di lobi tepat saat Weiwei dan RC selesai wawancara. Ban San penasaran dengan pembicaraan Xiao Nai dan Yiran tadi. Apa dia menyatakan cintanya kepadamu? Tanya Ban San. Mengacuhkan masalah itu, perhatian Xiao Nai teralih saat dia melihat Weiwei yang sedang duduk gak jauh darinya. Dari Ban San, akhirnya Xiao Nai mengetahui wanita yang dilihatnya di warnet waktu itu adalah Bei Weiwei, dan dia adalah gadis tercantik sefakultas komputer. Cuma saja dia kalah dari Yiran yang berhasil menyabet predikat gadis tercantik seuniversitas. Xiao Nai langsung menatap dengan penuh ketertarikan kepada Weiwei yang sedang minum dari cangkir yang bermotif sama dengannya. Pulang dari wawancara, Weiwei langsung pergi ke rumah murid bimbelnya dan bertemu Chao Guang yang sudah menunggunya di depan. Tentu saja dia datang untuk membuktikan ucapan Weiwei. Dia heran saat melihat Weiwei mengetuk pintu secara berirama. Anak yang berada di dalam kamar langsung mengenalinya dan membukakan pintunya. Xiao yang menyambut Weiwei dengan hangat tapi langsung gak suka melihat Chao Guang yang menurutnya gak mirip guru bahasa Inggris. Dia semakin gak suka saat Chao Guang malah memanggilnya anak kecil. Chao Guang sekarang mulai mempercayai Weiwei. Bahkan setelah melihat betapa lembutnya Weiwei pada Xiao Yang, Chao Guang tampaknya mulai tertarik pada Weiwei. Saat Weiwei meninggalkan mereka sebentar untuk mengambil minum, Chao Guang bertanya-tanya pada Xiao Yang. Xiao Yang dengan ketus memberitahu Chao Guang bahwa Weiwei sudah cukup lama menjadi guru lesnya. Dan ketukan pintu berirama itu adalah kode Morse. Karena dia sering di rumah sendirian, jadi Weiwei mengajarinya kode Morse agar dia gak membuka pintu bagi sembarang orang. Chao Guang jadi penasaran apa arti kode Morse itu tadi, tapi Xiao Yang menolak memberitahu. Saat Weiwei kembali, Xiao Yang langsung menyatakan gak butuh guru bahasa Inggris. Tapi Weiwei mengingatkannya bahwa jika Xiao Yang ingin menjadi programmer maka dia harus menguasai bahasa Inggris. Tapi jika Xiao Yang gak menyukai Chao Guang, mereka bisa mencari guru lain. Xiao Yang langsung menyetujui ide itu. Saat mereka hendak pulang, Xiao Yang bertanya apakah Chao Guang itu pacarnya Weiwei. Tentu saja Weiwei langsung menyangkalnya. Baguslah, Xiao Yang pun lega mendengarnya. Weiwei meyakinkannya kalau Chao Guang mengejarnya maka dia pasti bakal menolaknya. Xiao Yang setuju, tapi dia berpikir kalau Weiwei harus pacaran. Dan yang cocok untuk jadi pacarnya Weiwei menurutnya gak lain adalah Xiao Nai. Dasar ya masih bocil udah jodoh-jodohin aja. Weiwei tersenyum geli melihat cowok pilihan Xiao Yang. Tapi Weiwei yakin gak mungkin dia bakal bisa pacaran dengan Xiao Nai, karena Xiao Nai ini adalah dosen atau grade master di kampus mereka.
Dalam perjalanan keluar, Wei Wei menyarankan agar mereka menunggu ibunya Xiao Yang pulang agar Cao Guang bisa melihat sendiri mobil ibunya Xiao Yang. Tapi Cao Guang bilang kalau sekarang dia percaya, dia bahkan menunjukkan bukti kalau dia sudah menghapus postingannya itu. Dan aku juga harus minta maaf padamu. Maafkan aku ya Wei Wei, aku sudah salah tentangmu, kata Cao Guang sambil mengulurkan tangannya. Wei Wei menanggapinya cuma dengan menepuk tangan Cao Guang dan menerima maafnya. Cao Guang penasaran dengan kakinya Xiao Yang. Wei Wei memberitahunya bahwa Xiao Yang terlibat kecelakaan mobil dan gak hanya merenggut kedua kakinya tapi juga nyawa ayahnya. Cao Guang gak menyangka Xiao Yang memiliki masa lalu yang menyedihkan dan tapi dia tetap terlihat ceria. Tapi Cao Guang kurang setuju kalau Wei Wei mengajari Xiao Yang main game online. Wei Wei menyangkal, justru Xiao Yang lah yang mengajarinya. Suatu hari ibunya Xiao Yang datang padanya, dengan harapan agar dia bisa menghentikan kecanduannya Xiao Yang terhadap game online. Saat itulah Wei Wei memutuskan untuk mencari tahu tentang game-game itu. Karena itulah dia mulai bermain. Tapi yang gak disangkanya, sejak saat itu pemikirannya bakal game mulai berubah. Dia menyadari bahwa game adalah dunia tersendiri. Gak ada yang salah atau benar, cuma saja setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Mungkin di dunia ini, orang seperti Xiao Yang gak bisa bebas keluar. Tapi melalui game online, dia bisa melihat dunia luar dan bertemu banyak orang. Dilihat dari sudut pandang itu, bukankah game online itu sangat berguna? Xiao Yang juga membantuku berubah. Sekarang aku memutuskan untuk menjadi pencipta game online. Cao Guang jadi semakin kagum pada Wei Wei. Begitu kembali ke asrama, Wei Wei kaget mendapati Ersi sedang main game online. Ersi terpaksa melakukannya gara-gara kebohongannya dalam wawancara itu. Kalau dia berhasil lolos maka dia harus punya pengetahuan akan game online, jika gak, maka dia bakal ketahuan dan bisa menghancurkan reputasi Red Wei Wei. Wei Wei pun berniat untuk memandunya. Tapi Ersi menolak, dia gak mau berada dalam satu server yang sama dengan Wei Wei. Ersi memilih server lain yang rata-rata pemainnya adalah gamer pemula sepertinya. Wei Wei pun membiarkannya main sendiri. Kemudian Wei Wei melihat pengumuman kontes video dan Jen Sui ikut berpartisipasi. Penasaran, Wei Wei pun melihatnya. Video itu diawali oleh kisah cinta Jen Sui dan Yao Yao yang romantis dan kerja sama mereka dalam mengalahkan musuh-musuh mereka. Tapi kemudian mulai berubah menjadi olok-olokan terhadap Wei Wei saat tiba-tiba muncul karakter Wei Wei abal-abal yang berakting, seolah dia cewek picik yang masih belum bisa move on dari Jen Sui, dan gak terima Jen Sui berpaling ke wanita lain. Jelas saja Wei Wei langsung kesal dan langsung mengirim pesan ke Jen Sui. Xiao Nai mendapat kabar tentang video itu dari teman-temannya. Dia asrama mereka langsung memperlihatkan videonya sambil mengkritiki Jen Sui yang narsis gila itu. Sementara ketiga temannya ribut sendiri, Xiao Nai malah santai karena dia sudah merencanakan caranya sendiri untuk menangani Jen Sui. Dia bakal menunggu Jen Sui online besok. Cao Guang sekarang benar-benar jatuh cinta pada Wei Wei, dia bahkan gak bisa konsen dengan kelasnya, karena terus memikirkan dan memandangi foto Wei Wei. Saat dia melewati lapangan, dia melihat Wei Wei sedang jogging, dan berpura-pura ikut jogging padahal niatnya ngobrol dengan Wei Wei. Dia berusaha mengajak Wei Wei makan bersama sebagai permintaan maaf. Tapi Wei Wei menolaknya dengan sopan dan meyakinkannya kalau dia sudah gak mempermasalahkannya lagi. Aku senang bisa mengenalmu, ujar Cao Guang sambil mengulurkan tangannya. Tapi sayang, Wei Wei gak menyambut uluran tangannya. Cao Guang penasaran apakah Wei Wei sudah punya pacar. Wei Wei menjawab belum, tapi juga gak berniat untuk punya pacar. Saat Wei Wei melanjutkan joggingnya, tiba-tiba dia melihat Xiao Nai baru masuk lapangan. Tiba-tiba Xiao Nai melihat ke arahnya, sontak Wei Wei jadi gugup lalu cepat-cepat berbalik dan berlari ke arah berlawanan. Selanjutnya Ersi berlari terburu-buru karena sudah telat masuk kelas. Dia masuk kelas diam-diam biar gak ketahuan dosen dan langsung menuju ke meja favoritnya, tapi meja itu sudah diduduki oleh Cao Guang. Ersi langsung menyuruhnya menyingkir, tapi Cao Guang menolak. Ersi saking kesalnya sampai mentak Cao Guang dengan suara keras. Alhasil semua mata langsung tertuju padanya. Malu, Ersi akhirnya mengalah dan duduk di kursi yang ternyata rusak, hingga Ersi terpaksa harus duduk di bagian tepi kursi. Parahnya lagi Cao Guang malah terus meledeknya dan membuat Ersi makin kesal. Sampai akhirnya dia langsung melayangkan tendangan pada Cao Guang hingga terjungkal dari kursinya. Pak dosen kesal melihat tingkah mereka, dan baru saat itulah mereka akhirnya diam. Wah, kayaknya bakalan ada benih-benih cinta tumbuh nih, hihi.
Setelah kelas usai, Wei Wei kembali ke gamenya. Tapi dia jadi semakin kesal karena Jen Sui masih gak membalas pesannya. Tiba-tiba dia diberitahu salah satu gamer tentang Naihe yang menantang Jen Sui duel. Wei Wei langsung pergi, dan melihat Naihe sudah duduk santai menunggu kedatangan Jen Sui, sambil memainkan kecapi yang sekaligus senjata andalannya. Mereka semua menunggu dan berspekulasi Jen Sui tidak berani menerima duel ini. Padahal Naihe sudah memberi keringanan dengan melepaskan dua gearnya. Tapi yang gak disangka-sangka, Jen Sui muncul bersama dengan istrinya. Semua orang jadi semakin antusias menantikan duel ini. Jen Sui langsung maju dan menyerang duluan, tapi Naihe dengan cepat menghindarinya dengan menghilang. Naihe menyerang dengan jurus andalannya dan Jen Sui langsung kalah ronde pertama. Setelah memulihkan Jen Sui, Yao Yao melabrak Naihe yang menurutnya gak memenuhi janjinya untuk melepas dua gearnya. Tapi Naihe dengan santainya memberitahu Yao Yao bahwa di ronde pertama tadi, dia sudah melepaskan cincinnya. Dan untuk ronde kedua, Naihe menyatakan kalau dia bakal bertarung cuma dengan satu tangan saja. Jen Sui pun menyatakan juga bakal melepaskan salah satu gearnya biar adil. Ronde kedua pun dimulai. Sesuai janjinya, Naihe bertarung cuma dengan satu lengan, dan Jen Sui pun berusaha menyerangnya dengan seluruh kekuatannya. Duel berlangsung lebih sengit dari ronde pertama. Tapi sekalipun Naihe cuma menggunakan satu lengan, dia tetap berhasil mengalahkan Jen Sui dengan mudah. Jen Sui pun akhirnya mengaku kalah, dan berjanji bakal menghapus videonya dan merekam video lain. Jen Sui dan Yao Yao lalu pergi. Teman-temannya Naihe khawatir kepadanya. Tapi Naihe malah berkata dia gak peduli semisal dia kalah dari Jen Sui. Bahkan sekalipun aku kalah, aku masih memiliki istriku, kata Naihe. Wah, bisa-bisanya ya Xiao Nai malah ngegombal. Naihe tiba-tiba mengajak Wei Wei pergi. Kemana? Tanya Wei Wei. Ke suatu tempat tanpa ketiga orang ini. Jawab Naihe sambil menggandeng Wei Wei pergi meninggalkan teman-temannya yang cuma bisa melongo. Dia mengajak Wei Wei ke suatu lembah untuk menikmati pemandangan alam yang indah. Naihe mengaku bahwa memang seharusnya dia membiarkan Wei Wei menangani masalah ini sendiri. Tapi video itu terlalu menarik perhatian banyak gamer, jadi dia berpikir untuk menyelesaikannya dengan lebih cepat. Wei Wei terharu mendengarnya. Sejak saat itu, Wei Wei jadi mulai sering memikirkan Naihe dan mengenang momen-momen kebersamaan mereka di dunia game, dan kelembutan sikap Naihe sejak pertama kali mereka bertemu. Dia mencoba menggambar karakter game Naihe, tapi dia gak bisa menggambar bagian wajah, karena gak wajah Naihe dalam dunia nyata. Di tempat lain, Xiao Nai pun gak bisa berhenti memikirkan Wei Wei, terutama saat mereka gak sengaja bertemu di lapangan tapi Wei Wei buru-buru menghindarinya. Semakin penasaran, Xiao Nai langsung mencari informasi jadwal kuliahnya Wei Wei. Saat Wei Wei kembali ke gedung fakultasnya, Chao Guang menemui Wei Wei sambil berusaha membujuk Wei Wei untuk makan bersama atau jalan-jalan bersama. Tapi Wei Wei kembali menolaknya. Saat sedang mencari udara segar di balkon, Ersi tiba-tiba melihat Xiao Nai lewat. Dia langsung heboh memanggil-manggil Wei Wei. Mereka melihat ada seseorang mahasiswi yang mendekati Xiao Nai sambil menyerahkan surat cinta. Tapi Xiao Nai langsung melewatinya begitu saja tanpa melirik sedikit pun. Ersi melongo melihatnya. Walaupun dia gak mau idola kampus mereka itu disentuh orang lain, tapi tetap saja Ersi merasa sikap Xiao Nai itu terlalu dingin. Sementara Ersi heboh sendiri, Wei Wei menyaksikan kejadian itu sambil terpikir ide bagus untuk menolak Chao Guang dengan memanfaatkan nama Xiao Nai. Keesokan harinya, Chao Guang berusaha mendekatinya lagi di kantin. Berkat ide briliannya kemarin, Wei Wei sekarang lebih tenang dan gak menolak saat Chao Guang ingin duduk semeja dengannya. Kemudian memberitahu Chao Guang bahwa sebenarnya dia menyukai orang lain. Siapa? Tanya Chao Guang. Aku selalu ingin kencan dengan seseorang dari fakultasku agar kami bisa saling berbagi ketertarikan yang sama. Seseorang seperti Xiao Nai, kata Wei Wei. Chao Guang cuma bisa mendesah sedih mendengarnya. Wei Wei lalu pergi tanpa menyadari kalau pembicaraan mereka didengar oleh Nana. Begitu Wei Wei pergi, Nana keluar dari persembunyiannya untuk meledek Chao Guang karena menyukai Wei Wei. Kesal, Chao Guang melabrak Nana kalau dia gak punya hak untuk ikut campur. Selain itu, dia juga mengaku sudah salah paham pada Wei Wei, dan memperingatkan Nana jangan menyebarkan gosip. Kalau kau melakukannya, aku gak bakal tinggal diam, kata Chao Guang kesal. Setelah itu Chao Guang yang masih terus berharap, sedang menatap foto pemberian Wei Wei. Teman-temannya yang melihat hal itu langsung merinya tip cara PDKT. Dia menyarankan agar Chao Guang mencari tahu ketertarikan cewek dan ikut melakukannya. Chao Guang sekarang tahu apa yang harus dilakukannya untuk mengejar Wei Wei, yaitu melalui game online.
Dia bergerak cepat dengan meminta bantuan seorang mahasiswi yang tinggal dalam satu gedung asrama dengan Wei Wei untuk mencari tahu ID gamenya Wei Wei. Sebagai gantinya, dia bakal membantu absennya mahasiswi ini selama 1 semester. Si mahasiswi langsung setuju. Saat di lapangan basket, Cao Guang melihat Xiao Nai juga sedang bermain. Cao Guang yang sekarang menganggap Xiao Nai sebagai rival cintanya, langsung menantang Xiao Nai tanding. Cao Guang menantangnya tanding 1 lawan 1. Xiao Nai menerima tantangannya tanpa mengetahui alasannya. Tapi bahkan sekalipun bola awalnya berada di tangannya, kemampuan basketnya sama sekali gak sebanding dengan Xiao Nai yang berhasil merebut bolanya dengan mudah dan terus-menerus memasukkan bola. 3 sahabat Xiao Nai heran. Kenapa Cao Guang tiba-tiba mau tanding basket dengan Xiao Nai? Dan benar saja, gak butuh waktu lama bagi Xiao Nai untuk mengalahkan Cao Guang. Xiao Nai berniat mau langsung pergi, tapi Dajong tiba-tiba memberitahu mereka bahwa Cao Guang sekarang ini sedang mengejar mahasiswi tercantik di fakultas mereka, Bei Weiwei. Sontak Xiao Nai langsung membatalkan kepergiannya, lalu dengan tatapan tajam, dia menyatakan mau tanding ulang, pertandingan barusan terlalu mudah. Aku bisa merasakan, aura mengerikan, ujar Ban San sambil bergidik ngeri. Pertandingan kedua pun dimulai. Cao Guang berusaha sekuat tenaga, tapi Xiao Nai benar-benar all out dan gak memberi Cao Guang kesempatan sedikit pun untuk memasukkan bola. Di asrama Xiao Ling memberitahu ketiga temannya bahwa Xiao Nai mau balik tinggal di asrama lagi, dan bergosip mengenai Xiao Nai yang menolak seorang gadis tempo hari. Setelah ngegosip dan belajar selesai, saatnya Wei Wei nge-game. Begitu dia online, Nai He menghubunginya dan menyuruhnya untuk membantu melawan bos monster yang bernama Meng Dong. Saat tiba di Dungeon, Xiao Nai dan ketiga temannya sudah sibuk bertarung melawan bos. Ternyata Wei Wei cukup tahu banyak tentang bos Meng. Dia memberitahu mereka bahwa bos Meng lemah jika diserang perempuan, karena bos Meng gak mau menyakiti wanita. Selain itu bos Meng ini lumayan genit pada pemain wanita. Dan benar saja, saat Wei Wei terjungkal mundur, bos Meng langsung belak-belakan ngomong genit ke Wei Wei. Kenapa wanita cantik seperti dirimu berkeliaran dengan menghunus pedang, dan biarkan aku mengurusmu mulai sekarang. Wah, berani sekali kau pada kakak ipar kami. Ayo hajar dia, teriak Ban San. Mereka berlima langsung bekerja sama, menyatukan kekuatan mereka hingga bos Meng akhirnya binasa. Setelah melawan bos Meng, Wei Wei terinspirasi untuk membuat video kontes. Wei Wei kemudian mengutarakan ceritanya. Berkisah tentang seorang pencuri wanita yang menculik seorang musisi, tapi akhirnya si musisi malah jatuh cinta setelah pencuri itu menyelamatkannya dari monster. Namun endingnya harus berakhir tragis karena keduanya akhirnya terpisah oleh kematian. Bagaimana menurutmu? Tanya Wei Wei. Xiao Nai menyukai ide kisah cinta tragis itu dan menyarankan agar mereka segera merekamnya. Pada saat mereka sibuk merekam cerita itu sambil bercanda, Ban San terjatuh kursinya. Mereka memberi tahu hal itu kepada Wei Wei. Dari situ Wei Wei menyimpulkan kalau keempat pria itu pasti tinggal bersama. Yong Hou membenarkannya, mereka memang tinggal seasrama. Wei Wei juga mengetahui ternyata Nai He juga itu mahasiswa sepertinya. Ketiga teman Nai He mengisyaratkan kalau Nai He itu gak ada di asrama. Karena memang Xiao Nai punya apartemen sendiri ya guys. Tapi dia berkata berencana tinggal kembali ke asrama sampai akhir semester ini. Wei Wei bertanya-tanya apakah mereka mahasiswa jurusan komputer. Ban San membenarkannya. Kebetulan sekali, aku juga, kata Wei Wei. Yong Hou menduga jangan-jangan Wei Wei adalah adik tingkat mereka. Hao Mei malah curiga, jangan-jangan Wei Wei itu sebenarnya pria yang menyamar. Wei Wei mengacuhkannya lalu kembali membicarakan tentang rekaman video mereka lagi. Lalu bagaimana dengan gamenya RC? Ternyata dia memilih username sendiri yaitu Huan Tianxi. Dia ingin minta bantuan Wei Wei, tapi dia sedang sibuk belajar saat itu juga. Terpaksalah akhirnya RC mencobanya sendiri. Alhasil dia diserang oleh banyak kupu-kupu sampai dia kelabakan sendiri. Wei Wei, aku mati lagi. Selamatkan aku, rengek RC. Wei Wei akhirnya mengambil alih dan membantu karakternya RC melawan monster kupu-kupu itu. Tepat saat itu juga mata-matanya Cao Guang datang dengan alasan menjual masker dengan harga miring, padahal tujuan utamanya melihat game yang sedang Wei Wei mainkan dan username-nya. Tanpa curiga RC pun menjawab semua pertanyaan yang diajukan wanita itu tentang game dan ID yang Wei Wei mainkan, yang adalah milik RC. Begitu dia keluar, dia langsung melapor Cao Guang bahwa username Wei Wei adalah Huan Tianxi. Hahai, Cao Guang pun senang. Walaupun dia kalah dalam basket, tapi sekarang dia bertekad gak mau lagi kehilangan Wei Wei dalam game juga. Di kantor Zhenyi, Yiran beralasan pada pegawai HRD bahwa dia diperintahkan untuk melihat-lihat daftar calon pemagang yang terpilih.
Pegawai HRD ragu menyerahkan daftar itu, tapi gak berani juga melawan. Yiran sudah tahu dari Nana tentang Wei Wei yang mengaku menyukai Xiao Nai. Karena itulah dengan liciknya menyuruh pegawai HRD untuk mengeliminasi Wei Wei dan temannya tanpa alasan yang jelas. Pegawai HRD sebenarnya keberatan apalagi mereka adalah mahasiswi Universitas King, tapi dia gak berani melawan Yiran karena dia keponakan bos. Selanjutnya terlihat Xiao Nai yang sedang sibuk mengedit video yang telah mereka rekam tadi siang. Tapi kemudian ayahnya datang dan mengajaknya main catur ego. Sambil bermain, ayah Xiao Nai yang adalah seorang profesor sejarah di Universitas King, mengaku kurang setuju mengenai keputusan Xiao Nai yang sekarang lebih memilih terjun ke dalam dunia game. Tapi Xiao Nai dengan bijak memberitahu bahwa apa yang dilakukannya adalah sama seperti ayahnya, yaitu menyalurkan pandangannya dan ide-ide, namun dengan menggunakan media visual yang lebih mudah diterima masyarakat. Dia berusaha menggambarkan dunia yang dibayangkannya. Menyadari kebenaran dalam kata-kata Xiao Nai, pikiran ayahnya kini terbuka, bahkan menyatakan bakal mendukung Xiao Nai mulai sekarang. Xiao Nai lalu memberitahu kalau minggu depan dia mau mengikuti kuliah ayahnya. Alasannya sih karena kelas ayahnya sepi, jadi dia mau membuatnya ramai. Padahal niat aslinya mau ketemu Wei Wei, karena sekarang dia tahu jadwal kuliahnya Wei Wei. Tibalah saat kelas ayahnya Xiao Nai, saat menunggu kelas dimulai. Tiba-tiba ada seseorang minta izin duduk di sebelahnya. Wei Wei menoleh dan langsung melotot kaget, ternyata yang bicara padanya adalah Xiao Nai. Saking kagetnya dia sampai butuh waktu beberapa saat untuk tenang dan mengizinkan Xiao Nai duduk di sebelahnya. Padahal di sana banyak bangku kosong. Wei Wei berusaha tenang padahal jelas-jelas dia gugup duduk di samping Xiao Nai. Diam-diam dia mengintip dari balik bukunya. Dan saat Xiao Nai berpaling melihatnya, dia langsung menutupi wajahnya yang kegirangan. Para mahasiswa lain langsung mendadak jadi reporter, memfoto dan mengabarkan lewat medsos kehadiran Xiao Nai di kelas sejarah. Kabar itu viral dengan sangat cepat dan para mahasiswi langsung berlarian ke kelas, dan sesaat kemudian kelas itu pun langsung penuh. Ayahnya Xiao Nai, Profesor Xiao, datang gak lama kemudian, dia sampai tercengang melihat kelasnya yang biasanya sepi, hari ini malah terisi penuh. Saking gak percayanya, Prof Xiao bertanya apakah mereka datang untuk mendengarkan kuliahnya. Iya, jawab semua mahasiswa bohong berjamaah. Prof pun yang gak percaya, memutuskan untuk mengetes mereka dengan menyuruh untuk mengulang topik kuliah minggu lalu. Semua mahasiswa langsung diam dan sibuk membuka buku mereka. Prof melihat cuma Wei Wei yang gak ikut-ikutan membuka buku, ia pun langsung menunjuk Wei Wei untuk menjawab. Yang gak disangkanya, ternyata Wei Wei bisa menjelaskan topik minggu lalu dengan lancar. Dia bahkan sudah melakukan penelitian tentang topik tersebut. Prof dan Xiao Nai tersenyum senang mendengar Wei Wei mengemukakan semua hasil penelitiannya. Setelah kelas usai, Wei Wei terkurung di kursinya karena Xiao Nai masih duduk santai menghalangi jalannya. Akhirnya dia harus berdehem malu-malu untuk membuat Xiao Nai bangkit. Begitu Xiao Nai memberinya jalan, Wei Wei langsung kabur dengan gugup tanpa menyadari Xiao Nai yang terus menatap kepergiannya. Begitu kembali ke asrama, Wei Wei bercerita pada teman-temannya tentang kejadian barusan. Semua temannya pun kaget mendengar hal itu. Ersi dan Sisi langsung heboh dan memprotes Wei Wei karena gak memberitahu mereka tentang hal itu. Ersi juga kesal gak memanfaatkan kesempatan itu untuk ngobrol, ataupun minta nomornya Xiao Nai. Aku gak punya kemampuan seperti itu, kata Wei Wei. Ersi dan Sisi langsung geleng-geleng frustasi mendengarnya. Kau itu sudah menyia-nyiakan wajah cantikmu tahu, kata Ersi kesal. Malas memperdebatkan masalah ini terus, Wei Wei beranjak pergi untuk mengisi galon bersama Ersi. Kebetulan Cao Guang lewat dan melihat mereka, sekarang dia tahu kalau Ersi ternyata temannya Wei Wei. Cao Guang memulai rencananya ikut main game online Ghost Story yang biasanya dimainkan Wei Wei. Tapi walaupun dia sudah tahu ID yang dikiranya punya Wei Wei, dia gak tahu server yang Wei Wei gunakan. Apalagi ada banyak sekali pilihan server, sampai dia bingung pilih yang mana. Malam harinya, Wei Wei belajar di perpustakaan, yang ternyata juga ada Xiao Nai yang sedang memperhatikan di belakangnya. Xiao Nai sudah menyelesaikan videonya lalu mengirimnya ke Wei Wei. Dia pun langsung menontonnya. Wei Wei sangat menghayati jalan cerita videonya itu. Bahkan saat mulai memasuki adegan sedih, Wei Wei sampai menangis. Wei Wei sama sekali gak menyadari kalau Xiao Nai sebenarnya ada di sana, sedang ngumpet di antara rak buku untuk mengintipnya. Xiao Nai tersenyum melihat reaksi Wei Wei selama dia menonton videonya. Wei Wei tiba-tiba menyadari perpus sudah sepi. Dia pun pamit kepada Nai He, dan keluar dari perpus tanpa menyadari Xiao Nai yang sedari tadi menguntitnya diam-diam.
Saat dia kembali ke asrama, dia melihat Ersi sangat asyik main game. Berkat Wei Wei, dia bisa naik level dengan cepat. Dan saat ini menjadi pemain dengan level tertinggi di desa Pu. Aku masih belum memerlukan bantuanmu, klaim Ersi dengan pedenya. Di gamenya Ersi tiba-tiba dia mendengar suara jeritan seorang pemain yang diseret oleh dua troll. Huan Tianxi dengan pedenya maju untuk melawan kedua troll itu, dan menyelamatkan pemain itu yang ternyata adalah apatnya Cao Guang. Tapi pada akhirnya kedua troll itu malah balik mengejarnya. Ersi jadi panik dan berteriak minta bantuan Wei Wei. Hahaha, katanya pemain dengan level tertinggi di desa Pu, ada-ada aja nih si Ersi. Setelah dimainkan oleh Wei Wei, Huan Tianxi berhasil mengalahkan trollnya dengan mudah. Ersi pun mengambil alih karakternya kembali. Cao Guang berterima kasih dan meminta untuk memandunya di game ini karena dia masih newbie. Huan Tianxi mengiyakan, karena kalau ada yang mengikutinya dan terus memujinya pasti rasanya menyenangkan. Keesokan harinya, Wei Wei mengecek perkembangan voting kontes videonya. Ternyata mendapatkan banyak polling dari banyak pemain. Wei Wei yakin kalau timnya pasti bakal menang. Kembali ke asrama, Wei Wei dihubungi Nin jika ada seseorang yang mau memberi Wei Wei sejumlah uang kalau Wei Wei bersedia menarik kembali videonya dari kontes. Wei Wei langsung menduga kalau itu pasti perbuatan Jen Sui. Nini membenarkannya. Jen Sui melakukan ini demi mendapatkan Rainbow Sweets karena Yao Yao begitu menginginkannya. Nini merasa gak enak dan takut Wei Wei marah. Wei Wei menyangkalnya, dia justru merasa perbuatan Jen Sui ini malah mempermalukan dirinya sendiri. Nini mengaku bahwa sebenarnya dia gak mau membantu Jen Sui. Tapi dia pikir Jen Sui sepertinya benar-benar mencintai Yao Yao. Mereka bahkan sampai bertemu dan menjadi kekasih sungguhan. Nini kemudian bertanya apa Wei Wei sudah bertemu Naihe juga. Belum, kata Wei Wei. Setelah ngobrol dengan Nini, Wei Wei jadi kepikiran apa Naihe dan ketiga temannya juga kuliah di Beijing. Selanjutnya begitu bertemu Naihe, Wei Wei bertanya apakah mereka semua ada di Beijing. Naihe membenarkannya tapi gak mengungkapkan detailnya. Namun tiba-tiba mereka melihat 3 monster monyet. Wei Wei pun langsung maju untuk membasmi ketiga monster monyet itu. Sedangkan Naihe malah nyantai dan main kecapi, membiarkan istrinya bertarung sendirian. Haha, ada-ada aja kelakuan Xiao Nai. Ketiga temannya muncul gak lama kemudian dan langsung mengomentari perbuatan tercela Naihe itu. Kalian yang gak punya istri yang bisa melindungi kalian, gak bakal mengerti, kata Naihe. Jelas ketiga temannya yang masih jomblo itu jadi sebel dan langsung menyerang Naihe. Tapi malah ketiga temannya ambruk. Gak lama kemudian server game mengumumkan bahwa videonya Naihe dan Wei Wei dinyatakan sebagai pemenangnya dan mereka langsung mendapatkan hadiah Rainbow Sweets-nya. Wei Wei memakainya duluan dan Naihe langsung terpesona. Naihe lalu memakainya juga mencoba baju pelanginya. Tapi kemudian dia melepaskannya kembali dengan cepat. Saat Hao Mei mengomentari Naihe yang gak mau memakai baju kopel itu, Naihe langsung ngeles. Kami sudah lama menikah, kami gak peduli hal-hal seperti itu. Wei Wei yang malu menyuruh mereka melanjutkan, dia pun langsung pergi. Tapi ucapan Naihe itu terus terngiang-ngiang dalam benaknya. Memikirkan pertanyaan Nini, Wei Wei berpikir mungkin dia bakal mau memberikan fotonya pada Naihe jika seandainya Naihe ingin bertukar foto. Bahkan jika Naihe minta bertemu pun, dia pasti bakal setuju. Tapi dinilai dari kepribadian Naihe, Wei Wei yakin kalau Naihe takkan mungkin mengajak ketemuan. Tapi jika kami gak bertemu, apakah aku harus melupakan Naihe setelah kami berhenti bermain game online? Pikir Wei Wei galau. Di asrama cowok, mereka semua sibuk bersih-bersih, karena Xiao Nai sudah tinggal kembali di asrama. Tapi tiba-tiba Ban San mendapat telepon dari pegawai Jen Yi. Dia memberitahu Ban San bahwa manajer Li yang waktu itu ikut rapat bersama mereka, ingin mengajak Ban San secara khusus seorang untuk makan malam. Jelas Ban San curiga dan menghindari menjawab dengan alasan sedang sibuk sekarang. Ban San langsung menyampaikan masalah ini ke Xiao Nai. Mereka jadi heran, apa mereka sedang berusaha untuk memburu perusahaan mereka secara ilegal. Xiao Nai merasa itu mungkin saja, karena Jen Yi punya sejarah pernah melakukan itu 2 tahun yang lalu. Karena gal melakukan kerjasama dengan suatu perusahaan, Jen Yi menyuap seluruh tim perusahaan itu untuk mendapatkan data mereka, lalu menciptakan mobil game serupa dan meluncurkannya lebih awal. Sepertinya sekarang Jen Yi ingin mengulangi perbuatan mereka itu. Xiao Nai malah kemudian mengajak mereka makan siang di kantin. Ban San dan yang lain langsung dandan dulu. Soalnya kalau mereka jalan sama Xiao Nai, sudah pasti mereka juga bakal jadi pusat perhatian. Keempat pria itu pun masuk ke kantin dengan gaya sok keren. Seperti yang sudah bisa diduga, para gadis-gadis langsung jepret-jepret kayak reporter.
Tiga sahabat Xiao Nai langsung bergaya bak model lagi pemotretan, sementara Xiao Nai mah lempeng aja. Xiao Nai akhirnya melihat Wei Wei yang sedang antri, dia langsung meninggalkan teman-temannya yang masih sibuk bergaya, haha. Ersi dan Wei Wei diam-diam histeris melihat Xiao Nai berbaris di samping mereka. Dan saat Wei Wei mulai memesan, Xiao Nai sudah maju dan berdiri di sampingnya. Saat mereka ditanya, keduanya secara gak sengaja menjawab secara berbarengan. Iga asam manis, tapi cuma tinggal seporsi. Xiao Nai memutuskan mengalah, tapi Wei Wei juga langsung ikutan membatalkan pesanannya. Malah Hao Mei yang menyerobot antrian dan mendapat iga asam manisnya. Sambil memandangi Xiao Nai, Wei Wei merasa bersalah sejak memanfaatkan nama Xiao Nai untuk menolak Cao Guang, tapi dia heran kenapa sejak dia berbohong pada Cao Guang bahwa dia berharap mempunyai pacar seperti Xiao Nai, dia malah jadi sering bertemu Xiao Nai. Wei Wei yakin ini pasti karma karena dia sudah berbohong. Begitu kembali ke asrama, Wei Wei mulai menyesuaikan jadwal kuliahnya dan jadwal pertandingan Condor Heroes, lalu memberitahunya kepada Naihe. Di kamar asrama cowok, Ban San mengusulkan agar Xiao Nai latihan dulu dengannya dan Yong Ho untuk menghadapi pertandingan Condor Heroes nanti. Akhirnya mereka berdua malah saling berebutan. Yong Ho dan Ban San membawa perdebatan mereka menjadi pertarungan di dalam dunia game, sementara Wei Wei dan Naihe cuma melihat dengan senyum geli. Dua orang itu benar-benar bertarung dengan sengit, tapi pada akhirnya mereka malah sama-sama tumbang secara bersamaan. Gak mempedulikan mereka, Naihe langsung mengajak Wei Wei untuk menyelesaikan quest Condor Heroes level terakhir. Yong Ho dan Ban San langsung bangkit saking tercengangnya. Hanya orang gila yang mau melakukan itu, selama ini belum pernah ada pemain pasangan yang berhasil menyelesaikannya sejak game ini dirilis. Kalian sih tidak akan mampu, kata Naihe. Tentu saja kami bukan orang gila, jawab Ban San. Bukan masalah gilanya, tapi yang kalian perlukan adalah pasangan, ledek Naihe. Temannya yang jomblo hanya bisa melongo mendengar itu. Setiba di lokasi quest, mereka disambut oleh penjaga yang bertanya apakah mereka siap dan yakin bisa menjadi pasangan pertama yang berhasil menyelesaikan misi paling sulit ini. Begitu mereka memencet tombol yes, Wei Wei langsung terjatuh ke sebuah tempat yang gelap. Quest mereka adalah Naihe harus bisa mencari keberadaan Wei Wei dalam waktu 16 jam, jika gak maka quest mereka pun gagal. Wei Wei frustasi, 16 jam. Jangan-jangan mereka gak boleh log off juga. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari informasi di forum gamenya. Wei Wei semakin frustasi karena dia gak menemukan petunjuk apapun, tempat itu benar-benar gelap dan gak ada di peta. Naihe menyuruh Wei Wei untuk tetap berpikir tenang, lalu bertanya apakah Wei Wei bisa mendengar suara di sana. Wei Wei mencoba mendengarnya dan sepertinya dia bisa mendengar suara air. Naihe akhirnya punya petunjuk untuk mulai mencari di sekitar area yang memiliki air. Wei Wei yang menunggu di dalam kegelapan, tiba-tiba cahaya muncul mengelilinginya, dan komputer mengumumkan ucapan selamat atas keberhasilan mereka yang telah sukses menyelesaikan quest terakhirnya. Lalu sesaat kemudian, Naihe muncul dengan begitu agungnya dengan mengendarai burung Lopebirds. Maaf telah membuatmu menunggu, istriku tersayang, kata Naihe menghampiri. Komputer lalu mengumumkan bahwa berkat kemenangan mereka ini, mereka mendapatkan 10 juta poin experience dan julukan kekasih abadi pertama dan pasangan pertama yang menaiki Lovebirds. Mereka pun menaiki punggung Lovebirds dan terbang di atas kota. Wei Wei bertanya-tanya bagaimana dia bisa menemukannya. Ternyata Xiao Nai sebelum masuk ke arena, ada karakter non-player yang memberinya petunjuk ribuan kata dalam waktu 10 detik. Dia pun berpikir cepat dengan men-screenshotnya. Untuk mencari Wei Wei, Naihe terpaksa menjalankan misi seorang diri. Berbagai rintangan telah Xiao Nai lalui. Mulai dari tantangan permainan catur ego, melawan dua burung sakti, hingga bertarung dengan penjaga yang sangat kuat. Tapi seperti yang diharapkan pemain nomor 1, dia bisa melewati itu semua dan bersama Wei Wei sekarang. Para pemain yang dulu sinis dengan Wei Wei, sekarang mulai berubah pikiran. Bahkan ada yang menduga jangan-jangan bukan Wei Wei yang dicampakkan oleh Chen Sui, melainkan sebaliknya. Namun Naihe kemudian bertanya mengenai pengunduran diri Wei Wei dari guild-nya. Wei Wei membenarkannya. Wei Wei menceritakan beberapa hari yang lalu, Master Guild menuduh Wei Wei melakukan kill stealing, yaitu mencuri pembunuhan monster di detik-detik terakhir, miliknya Xiao Yu Xing Xing yaitu salah satu teman Yao Yao yang baru masuk guild. Xiao Yu juga memang kerap terlihat menggoda dekat dengan Master Guild. Wei Wei yang ingin kejelasan, tapi malah teman-temannya Xiao Yu mati-matian membelanya, bahkan menuduh Wei Wei terlalu sombong karena mempermasalahkan hal sepele ini. Wei Wei kecewa dengan perubahan guild mereka ini, dan Master yang lebih membela Xiao Yu.
Saat itu juga Wei Wei memutuskan untuk mengundurkan diri dari guild mereka. Naihe senang-senang saja Wei Wei mengundurkan diri dari guildnya, dengan begitu mereka bakal bisa bersama mulai sekarang. Wei Wei pun senang mendengar hal itu. Bahkan di dunia nyata, Wei Wei terus-menerus menatap layar dengan senyum kasmaran. Xiao Ling sampai heran melihat ekspresi Wei Wei itu, yang tampak seperti orang sedang jatuh cinta. Ban San pergi menemui manajer Li dari perusahaan Chen Yi yang langsung mencoba merayu Ban San. Setelah itu dia langsung to the point membujuk Ban San untuk bergabung di perusahaan mereka. Ban San menolaknya dengan sopan dan berkata bagaimana kalau dia bergabung ke Chen Yi setelah gamenya sudah diluncurkan saja. Tapi jelas bukan itu yang diinginkan si manajer. Intinya dia menyuruh Ban San untuk mencuri game ciptaan Xiao Nai untuk dikembangkan di Chen Yi. Dia bahkan membuat Ban San tercengang dengan memperlihatkan gaji bulanan yang bakal Ban San terima, serta komisi tambahan jika produknya sudah meluncur di pasaran nantinya. Tapi beberapa saat kemudian, Presdirjen mendapat laporan dari manajer bahwa Ban San masih meminta waktu untuk memikirkan tawaran ini. Presdirjen gak mau menunggu lama-lama jadi dia memerintahkan manajer untuk menemui Ban San lagi dalam waktu 2 hari, untuk menawarkan bonus 3 kali lipat. Tepat saat itu juga Yiran datang dan mendengarkan pembicaraan itu. Dia gak senang dengan cara curang pamannya pada Xiao Nai dan langsung mengkonfrontasinya. Tapi Presdirjen membela diri bahwa inilah bisnis. Dia mengklaim bahwa dia cuma ingin membantu Xiao Nai karena tim mahasiswa seperti mereka belum tentu bakal sukses. Yiran akhirnya curhat ke Nana tentang kebimbangannya. Tapi Nana menyarankan untuk mendukung rencana pamannya saja. Jika rencana pamannya itu berhasil, bukankah Yiran dan Naihe nantinya bakal bisa bekerja dalam satu perusahaan? Tapi Yiran masih ragu. Nana kemudian memperlihatkan foto Wei Wei yang duduk di samping Xiao Nai di kelas sejarah. Tujuannya untuk menunjukkan Wei Wei aja hadir di kelas sejarah, sehingga punya kesempatan untuk bertemu Xiao Nai. Masa kau mau diam saja? Xiao Nai gak akan jatuh ke pangkuanmu dengan sendirinya. Kau hanya perlu mendukung pamanmu, kata Nana. Sayangnya Yiran gak tahu kalau Xiao Nai sudah mengetahui rencana pamannya itu. Ban San menceritakan semuanya tentang pertemuannya. Xiao Nai kemudian beritahu mereka bahwa sebentar lagi mereka akan pindah ke kantor baru. Temannya berkata pekerjakan seorang resepsionis juga dong. Tapi Xiao Nai menolak karena akan mempekerjakan seorang programmer bernama Aswang. Aswang itu ginofobia atau takut dengan perempuan. Tampaknya perusahaan kita akan menjadi biara, kata Yang Ho. Teman Naihe cuma bisa pasrah dan saling berpelukan. Di sini terungkap juga bahwa Xiao Nai gak ada niatan sama sekali untuk bekerja sama dengan Chen Yi Teknologis. Dikarenakan kabar mengenai Pengteng Teknologis yang ingin menyewa tim luar untuk mengembangkan game Chinese Ghost Story sudah bocor. Xiao Nai menganggap Chen Yi adalah pesaing terbesarnya. Jadi Xiao Nai menemui Chen Yi Teknologis hanya untuk mengulur waktu dan mengetahui kondisi pesaing mereka. Gak usah banyak pikir deh, ikutin kakak kita ini aja udah paling benar, kata Ban San memuji. Di rumah muridnya, Xiao yang telah berhasil menyelesaikan ujian matematika yang diberikan Wei Wei padanya. Sebagai hadiah keberhasilannya, dia ingin bermain game di laptop Wei Wei. Saat Xiao yang bermain, dia melihat chatroom yang ramai oleh para pemain yang ribut menuduh Wei Wei melakukan kill stealing. Tapi tiba-tiba ada seorang pemain yang membela Wei Wei dan balik menuduh Xiao Yulah yang melakukan kill stealing. Pemain itu bahkan langsung memposting video untuk membuktikan yang jelas memperlihatkan Xiao Yulah yang melakukan kill stealing. Ternyata orang-orang itu adalah Xiao Nai dan ketiga temannya yang menggunakan akun lain. Bahkan mereka melakukan kill stealing kepada Xiao Yu sampai 3 kali. Mereka melakukan itu atas diperintah Xiao Nai. Akhirnya dengan ini nama Wei Wei bersih. Wei Wei pun lagi-lagi dibuat senang oleh Xiao Nai. Sekarang tibalah saatnya pertandingan Condor Heroes. Ban San yang kesal dipelototi teman-temannya Yao Yao, berdoa semoga pasangan ini bertanding melawan kakak ketiga mereka di ronde pertama. Ternyata doanya malah jadi kenyataan, haha. Mereka pun bertarung tapi saat Naihe mulai mendekat, Wei Wei memanggilnya dan menyuruhnya mundur saja dan membantunya jika dia mulai bermasalah. Naihe pun mundur dan Wei Wei maju, tapi Jen Sui dan Yao Yao tiba-tiba menghilang dan melarikan diri bahkan sebelum perang dimulai. Naihe dan Wei Wei pun dinyatakan sebagai pemenang ronde pertama. Wei Wei gak percaya melihatnya. Apa kita semenakutkan itu? Kau yang menakutkan, kata Naihe, hahaha. Lalu lawan ronde kedua mereka pun muncul gak lama kemudian. Mereka adalah Ultimate Fighter, Master Guild yang telah Wei Wei tinggalkan, dan pasangannya adalah Sleeping Butterfly, yang juga pernah menjadi Master Guild. Wei Wei memberitahu Naihe bahwa dia dan Sleeping Butterfly dulu berteman baik.
Mereka pun saling menyapa dengan akrab sebelum akhirnya ronde kedua dimulai. Kedua pasangan itu langsung saling bertarung sengit, tapi Naihe dan Wei Wei berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Setelah pertandingan Sleeping Butterfly mengajak Wei Wei ke tempat pertama kali mereka bertemu. Di sana mereka banyak mengingat kenangan terdahulu, di mana mereka banyak menghabiskan waktu menaikkan level bersama. Sleeping Butterfly mengaku sudah tahu tentang apa yang terjadi di guild, dan dia sudah mengomeli Ultimate Fighter, serta dia bakal mengurusi masalah Xiao Yu. Tapi walaupun begitu tetap saja dia harus meminta maaf pada Wei Wei. Dia benar-benar merasa bersalah karena dialah orang yang menyerahkan guild dalam kekuasaan Ultimate Fighter. Dia mengaku bahwa dia dan Ultimate Fighter sebenarnya pasangan kekasih dalam kehidupan nyata, karena itulah dia menyerahkan tampuk kekuasaan guild pada Ultimate Fighter. Sekarang setelah dia kembali, dia meminta Wei Wei untuk bergabung dalam tim guildnya kembali. Tapi Wei Wei menolak, karena belakangan ini dia sangat sibuk dengan ujian, jadi dia cuma punya waktu untuk pertandingan Condor Heroes. Waktu pun berlalu, dan sekarang para mahasiswa akan mengikuti ujian akhir. Dan senior-senior mereka pun bakal lulus dan memasuki babak baru dalam kehidupan mereka. Begitupun dalam dunia game, pertandingan Condor Heroes mereka pun sudah memasuki ronde terakhir. Tapi anehnya lawan mereka yaitu Ultimate Fighter dan Sleeping Butterfly gak muncul-muncul. Lalu gak lama kemudian ada pengumuman mengejutkan bahwa mereka sudah bukan lagi pasangan. Wei Wei dan Naihe pun dinyatakan sebagai pemenang ronde terakhir dalam server mereka. Dan selanjutnya akan melawan para pemenang dari server-server lain. Cemas mendengar pengumuman itu, Wei Wei mencoba mengirim pesan pada Sleeping Butterfly, tapi di-reject. Dia langsung pergi menemui Nini yang mengabarkan padanya bahwa semua ini terjadi gara-gara Xiao Yu lagi. Sleeping Butterfly ingin mengeluarkan Xiao Yu dari guild mereka, tapi Ultimate Fighter menolak. Wei Wei dan Naihe pun melanjutkan pertandingan mereka melawan berbagai pasangan, dan singkat cerita berhasil mengalahkan mereka semua. Hingga akhirnya akan memasuki grand final dari semua server yang bakal diadakan besok malam. Saat Naihe online, dia mengabari Wei Wei bahwa besok malam dia ada janji makan malam bisnis, jadi dia mungkin bakal sedikit terlambat. Kalau begitu Wei Wei juga menyatakan gak bakal datang terlalu cepat. Keesokan harinya di dunia nyata, Yao Yao menghubungi Jen Sui alias Shao Xiang dan mengeluhkan masalah mereka yang gak bertanding melawan Naihe dan Wei Wei. Sekarang kedua orang itu malah akan bertanding di All Server Championship. Shao Xiang gak peduli, biarpun mereka menjadi juara di dunia game, tapi dunia nyata mereka gak apa-apanya, jadi Yao Yao gak usah marah. Shao Xiang itu masih mikir lu Wei Wei, itu RC guys. Yao Yao berkata kalau dia ingin shopping. Shao Xiang menyetujuinya, dan dengan gaya sok kaya dia berkata bakal membelikan semua yang Yao Yao inginkan. Shao Xiang terpaksa harus mengakhiri percakapan mereka karena ayahnya meneleponnya dan langsung mengwelinya. Tampak jelas Shao Xiang ini anak orang kaya manja, yang gak bisa apa-apa selain menghambur-hamburkan uang orang tuanya. Dia bekerja di kantor ayahnya tapi dia bahkan gak mengerjakan apapun selain telepon-teleponan dengan pacarnya main game. Saat ayahnya mengomelinya untuk belajar lebih dewasa agar dia bisa mengambil alih perusahaan ini suatu hari kelak, Shao Xiang dengan entengnya mengira bahwa pekerjaannya palingan cuma tanda tangan. RC mendapat email konfirmasi dari Jen Yi bahwa dia diterima menjadi pegawai magang. Tentu saja RC senang bukan main. Tapi saat dia tahu ketiga temannya yang lain gak mendapatkan email serupa, dia jadi sedih dan gak percaya bagaimana bisa cuma dia seorang. Sisi sampai heran, mengingat yang RC kenakan waktu itu adalah cupu. Apa sih standarnya perusahaan ini? Heran Sisi. Benar-benar percaya kalau dia diterima berkat penampilan cupunya, RC langsung mengajak teman-temannya untuk berbelanja baju serupa untuk dia gunakan saat magang nanti. Wei Wei menolak ikut karena malam ini adalah pertandingan final Condor Heroes-nya. Atas ancaman dan bujukan dari ketiga temannya, Wei Wei akhirnya ikut shopping. Menjelang malam, saat mereka tiba di depan restoran, mereka melihat Naihe baru saja keluar setelah makan malam dengan seorang perwakilan dari perusahaan lain. Tepat saat dia hendak masuk mobil, dia melihat mereka langsung tersenyum, pastinya pada Wei Wei seorang, tapi ketiga temannya yang lain juga senang banget. Dalam perjalanan pulang, Ban San senang karena sering ketemu Wei Wei. Mungkin sesuatu mulai bersemi di antara kami, ujar Ban San kepedean. Bahkan sekalipun ada sesuatu yang bakal terjadi, hal itu gak bakal ada hubungannya denganmu, balas Xiao Nai. Tiba-tiba Xiao Nai melihat truk yang melaju lurus ke arah mereka. Dia langsung panik berusaha mengambil alih setir tapi kemudian kita mendengar suara mobil bertubrukan. Wei Wei buru-buru pulang dan langsung login game-nya. Banyak pemain yang sudah berkumpul saat dia masuk, bahkan Nini pun langsung memberinya semangat.
Sayangnya dia gak tahu kalau Xiao Nai sepertinya gak bakal bisa ikut bertanding, karena saat itu juga dia dilarikan ke rumah sakit. Ban San gak terluka karena Xiao Nai melindunginya saat kecelakaan itu terjadi, sementara Xiao Nai harus masuk ruang periksa MRI. Wei Wei masih menunggu. Para pemain yang lain sontak bergosip heboh, jangan-jangan mereka juga sudah putus, atau jangan-jangan Wei Wei dicampakkan lagi. Wei Wei pun berusaha menghubungi Nai He tapi gak sedang online. Bagaimanapun dia masih tetap yakin kalau Nai He pasti bakal datang. Dia menunggu dan terus menunggu. Tapi bahkan saat pertandingan sudah dimulai, Nai He masih juga belum muncul, hingga akhirnya mereka dinyatakan kalah. Para penonton pun kecewa, tapi Yao Yao dan teman-temannya senang banget malah. Yao Yao bahkan sangat yakin kalau Nai He mencampakkan Wei Wei pasti karena Nai He sudah tahu siapa Wei Wei yang sebenarnya. Yao Yao memberitahu mereka bahwa Wei Wei diterima magang di Zhenyi, mereka pun berencana untuk datang melihat Wei Wei kapan-kapan. Tiga sahabat Xiao Nai menunggu gelisah di depan ruang MRI. Dokter keluar gak lama kemudian, tapi entah apa yang dia katakan hingga membuat ketiga teman Xiao Nai begitu terpukul mendengarnya. Terutama Ban San langsung lemas, dialah yang paling merasa bersalah karena dia yang menyetir. Wei Wei jadi murung sejak saat itu, bukan memikirkan kekalahan gamenya, tapi memikirkan Nai He yang tiba-tiba gak ada kabar. Bahkan sampai keesokan harinya tetap gak ada kabar dari Nai He. Saking kangennya dia sampai membayangkan melihat karakter Nai He sedang bermain basket di lapangan kampus. Dia bahkan berusaha mengalihkan pikirannya dengan jogging puluhan putaran tanpa kenal lelah. Ketiga teman Wei Wei mulai cemas dengan perubahan sikap Wei Wei. Mereka gak tahu apa yang membuat Wei Wei jadi murung seperti itu. Di rumah sakit, Xiao Nai akhirnya terbangun dari pingsannya dan mendapati teman-teman dan keluarganya ada di sana bersamanya. Tiga sahabat Xiao Nai langsung cerewet takut memikirkan Xiao Nai gak bakal terbangun. Ban San begitu merasa bersalah dan langsung meminta maaf pada kedua orang tua Xiao Nai atas kelalaiannya saat menyetir. Tapi hal pertama yang Xiao Nai pikirkan adalah Wei Wei, dan langsung meminta teman-temannya untuk login ke game untuk memberitahukan apa yang terjadi pada Wei Wei. Teman-temannya baru ingat saat itu, jangan-jangan Wei Wei menunggu semalaman. Teman-teman Xiao Nai langsung menyebut Wei Wei sebagai kakak ipar ketiga. Kedua orang tua Xiao Nai yang tadinya mau pergi, langsung berbalik kaget mendengarnya, apa maksud mereka dengan kakak ipar ketiga. Tapi belum sempat membahas masalah ini lebih lanjut, dokter datang untuk memeriksa keadaan Xiao Nai. Kedua orang tua Xiao Nai lalu keluar sambil membahas masalah ini. Ibu heran, apa anak mereka sudah punya wanita dalam hidupnya. Ayah gak yakin, putra mereka itu orang yang sangat eksentrik, dan gak pernahnya melihat Xiao Nai bergaul dengan wanita. Ayah berpikir mungkin itu sebuah username di dalam game. Anak muda zaman sekarang kan suka menciptakan nama-nama aneh di internet. Saat tiga sahabat Xiao Nai makan di restoran dekat rumah sakit, Ban San memesankan banyak makanan enak dan sehat untuk Xiao Nai. Sementara untuk dirinya sendiri, dia cuma memesan sayuran tanpa daging karena keterbatasan dana. Walaupun Xiao Nai dan keluarganya gak menyalahkannya, tapi Ban San merasa sangat bersalah dan berniat membayari biaya medisnya Xiao Nai. Bahkan saat mereka hendak kembali ke rumah sakit, Ban San menyatakan bahwa mulai sekarang dia bakal mengabdikan hidupnya untuk Xiao Nai seumur hidupnya. Di tempat lain Wei Wei terus murung seharian. Dia sama sekali gak bisa konsen belajar. Bahkan saat RC meminta bantuannya untuk menyelamatkannya dalam game, Wei Wei malah membuat RC kalah. Wei Wei akhirnya pergi ke perpus untuk menonton ulang video kontesnya sambil berlinang air mata. Saat akhirnya dia menyadari air matanya berjatuhan karena memikirkan Nai He, Wei Wei mulai menyadari sepertinya dia telah jatuh cinta pada Nai He. Xiao Nai menghubungi Nini untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Wei Wei malam itu. Ternyata sejak saat Nai He gak muncul malam itu, Wei Wei pun belum login lagi. Tiga sahabat Xiao Nai cemas apakah kakak ipar ketiga mereka gak login lagi karena kecewa dan trauma gara-gara kejadian malam itu. Yong Ho gak khawatir selama kakak ipar ketiga mereka gak menghilang dari internet maka Xiao Nai pasti bakal bisa menemukannya. Saat tiga sahabatnya sibuk bergosip sendiri, Xiao Nai sudah bergerak cepat menghack komputernya Wei Wei dan mendapati Wei Wei sedang menonton video kontes mereka. Dan karena dia masih harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari lagi, jadi dia meminta Hao Mei untuk mengirim pesan otomatis ke HP-nya begitu Wei Wei login nanti. Keesokan harinya, Cao Guang gak sengaja melihat Wei Wei termenung menatap sungai. Dia hendak turun untuk menemuinya, tapi Wei Wei langsung pergi. Cao Guang heran melihat kesedihan Wei Wei. Benar-benar mengira kalau Tianxi adalah Wei Wei, Cao Guang mencoba bertanya dalam game, Tianxi ada masalah apa sampai dia kelihatan murung. RC pun menjawab sesuai dengan perasaannya saat ini.
Gak ada masalah apa-apa, dia cuma ingin jatuh cinta saja. Tapi dia merasa gak bakal ada seorang pun yang bakal jatuh cinta pada wanita seperti dirinya. Ingin menghibur Tianxi, Cao Guang mengajak Tianxi ke sebuah tanah lapang yang penuh dengan kunang-kunang yang indah. Ersi tentu saja senang tapi tiba-tiba dia langsung tertunduk malu saat dia bertatan dengan Cao Guang. Dia membuat Ersi semakin terharu dengan menyalakan kembang api untuknya. Mereka pun saling berpegangan tangan dan bertatap mata dengan penuh cinta. Sayangnya bagi Ersi, Cao Guang mengira karakter Ginnya adalah Wei Wei. Sadar dari lamunannya, Ersi bertanya kenapa Cao Guang bersikap romantis padanya. Apa cuma sedang latihan untuk kemudian dia praktekkan pada gadis lain? Cao Guang langsung menyangkalnya, tapi kemudian dia berkata bahwa karena sebentar lagi dia bakal bisa menyamai levelnya Tianxi, jadi dia gak mau menjadi muridnya lagi. Ersi langsung ngambek, mengira Cao Guang mau mengkhianatinya. Tapi maksudnya Cao Guang bukan itu. Dia hampir saja memanggil Tianxi sebagai Wei Wei, tapi kemudian dia membatalkannya dan bertanya, Tianxi, maukah kau menjadi pasanganku? Ersi jelas kegirangan mendapat lamaran itu walaupun cuma dalam game. Saking gak percayanya dia sampai mencubit pipinya sendiri untuk memastikan ini bukan mimpi, sebelum akhirnya dia menjawab, aku bersedia. Cao Guang refleks bersorak saking senangnya. Ya ampun, antara lucu tapi juga kasihan lihat dua orang ini ya. Seandainya mereka tahu kebenarannya. Wei Wei sekarang sudah yakin akan perasaannya pada Naihe. Tapi entah kenapa dia masih merasa takut untuk login ke game. Wei Wei akhirnya memutuskan untuk fokus saja dulu ke ujiannya dan baru login lagi setelah ujian selesai. Suatu hari, Wei Wei mendapat telepon dari seorang pegawai dari perusahaan Pengteng. Dia menelepon perihal video Wei Wei yang menang kontes. Seorang eksekutif mereka kebetulan menonton video itu dan tertarik. Mereka ingin menggunakan video itu sebagai video promosi resmi, karena itulah mereka ingin membeli hak cipta video itu. Tapi Wei Wei gak bisa memberi jawaban sekarang karena bukan cuma dia seorang yang membuat video itu, dia harus berdiskusi dulu dengan teman-temannya. Tapi dia menjanjikan jawaban dalam waktu 2 atau 3 hari yang bakal datang. Berkat telepon itu, Wei Wei sekarang kembali ceria dan akhirnya login ke gamenya lebih cepat dari rencananya semula. Begitu masuk, dia mendapat pesan dari Naihe dan Bansan yang memberitahunya tentang kecelakaan malam itu, yang membuat Naihe masuk rumah sakit dan gak bisa mengikuti pertandingan Condor Heroes. Wei Wei langsung cemas dan cepat-cepat menemui Naihe saat itu juga, dan mengomelinya seharusnya Naihe istirahat dan bukannya main game sekarang. Tapi Naihe meyakinkannya kalau dia gak sedang main, dia cuma login saja. Naihe meminta maaf karena gak bisa datang malam itu. Wei Wei jadi bertanya-tanya apakah selama beberapa hari dia gak online. Naihe selalu menunggunya. Wei Wei menjelaskan bahwa selama beberapa hari ini dia gak bisa online karena dia ada ujian. Aku tahu, kata Naihe. Wei Wei lalu mengalihkan topik tentang tawaran dari Pengteng dan meminta pendapat Naihe. Itu sedikit rumit, jadi ayo kita bertemu untuk mendiskusikannya. Ini nomor HP-ku, ujar Naihe sambil memberikan nomor HP-nya. Wei Wei cepat-cepat mencatat nomor itu di buku. Dia selama ini gak menggunakan HP karena hilang dan belum beli yang baru. Wei Wei kemudian menanyakan di mana mereka bakal bertemu. Dia memberitahu Naihe kalau dia ada di Universitas King. Naihe masih bungkam tentang identitas dirinya dan berkata kalau begitu dia bakal menjemput Wei Wei di Universitas King nanti. Mereka pun sepakat untuk bertemu di bagian timur Universitas King besok. Wei Wei benar-benar antusias menanti pertemuan mereka, bahkan langsung membuka semua lemari untuk mencari baju yang cocok. Tapi gak ada yang cocok, jadi dia langsung mengajak teman-temannya untuk shopping bersamanya. Jelas saja teman-temannya pada heran, sama sekali gak menyangka bakal datang hari di mana Wei Wei mengajak mereka shopping. Wei Wei keluar dari kamar ganti, dan membuat ketiga temannya tercengang melihat kemolekannya dalam balutan dress merah. Mereka semua benar-benar dibuat melongo melihatnya. Tapi Wei Wei sendiri malah malu karena modelnya yang terlalu terbuka. Dia malah meminta Xiao Ling untuk mencarikan baju yang lebih cocok untuk wanita lugu. Mereka heran kenapa Wei Wei tiba-tiba mau beli baju. Aku ada interview penting besok. Alasan Wei Wei, perusahaan gila macam apa yang melakukan interview hari Sabtu, heran Ersi. Xiao Ling kembali gak lama kemudian dengan membawakan setelan baju yang cocok untuk wanita lugu. Wei Wei pun mencoba dan terlihat cocok. Setelah itu sekarang saatnya memilih sepatu. Daripada sepatu high heels pilihan Xiao Ling, Wei Wei lebih memilih sepatu datar. Soalnya dia pikir tinggi tubuhnya sudah ketinggian, bagaimana kalau Naihe itu pendek. Keesokan harinya, ketiga teman Wei Wei ke kampus pakai rok, biar matching sama Wei Wei yang juga pakai setelan rok barunya. Dia menyelesaikan ujiannya lebih cepat, lalu pergi ke tempat janjian.
Dia benar-benar gugup saat akhirnya dia tiba di jembatan, apalagi dia datang duluan. Tapi gak lama kemudian, dia melihat Xiao Nai ada di bawah jembatan dan menatapnya. Wah, pertemuan pertama mereka sama persis kayak pertemuan mereka di Gimya. Tapi Wei Wei sama sekali gak berpikir kalau Xiao Nai lah pria yang bakal dia temui, malah bingung sendiri sedang apa Xiao Nai di situ. Dan kenapa Xiao Nai menatapnya terus. Dalam hati Wei Wei bertanya-tanya, apa aku harus mendekat dan menyapanya, lagi pula dia seniorku. Tapi kalau aku melakukannya, apakah dia bakal berpikir kalau aku naksir dia? Wei Wei galau. Dia bingung, tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk turun dan menyapa. Xiao Nai, kebetulan sekali. Tapi Xiao Nai malah cuma diam menatapnya sampai membuat Wei Wei canggung, apalagi Xiao Nai tiba-tiba berjalan melewatinya. Wei Wei jadi malu sendiri. Tapi tiba-tiba Xiao Nai berhenti dan membalas sapaannya. Bukan kebetulan, aku memang menunggumu. Wei Wei bertanya, Nai he, itu aku, jawab Xiao Nai. Wei Wei langsung terhuyung mundur saking kagetnya. Benar-benar sulit dipercaya, Xiao Nai adalah Nai he adalah Xiao Nai, bagaimana bisa? Xiao Nai mengajaknya makan, tapi Wei Wei masih ragu. Apa dia benar-benar Nai he? Bagaimana kalau ada Nai he lain yang bakal datang nanti? Tapi kemudian Xiao Nai memanggil namanya dengan nada yang menunjukkan kalau mereka sudah sangat akrab. Akhirnya Wei Wei percaya dan ikut. Xiao Nai lalu membawa Wei Wei ke restoran langganannya dan memesankan sup ikan. Bibi pemilik restoran datang gak lama kemudian dengan membawakan pesanan mereka dan menatap Wei Wei, seolah kaget melihat Xiao Nai datang membawa wanita. Xiao Nai benar-benar romantis dengan terus melayani Wei Wei, bahkan memberikan kepala ikannya yang sangat besar pada Wei Wei. Tapi lama-kelamaan Wei Wei merasa suasana di antara mereka hening. Sambil diam-diam melirik Xiao Nai, Wei Wei berpikir betapa berbedanya Xiao Nai dengan Nai he. Xiao Nai terasa lebih pendiam dibanding Nai he. Tapi dia berpikir mungkin karena kedua orang tuanya Xiao Nai adalah pendidik, jadi mereka punya aturan gak boleh bicara saat makan. Dia berusaha menyelesaikan makannya lebih cepat, tapi Xiao Nai malah terus mengisi ulang mangkoknya. Tiba-tiba Xiao Nai mendapat telepon dari teman-temannya yang mengingatkannya untuk datang ke lapangan basket sekarang. Karena hari ini adalah hari terakhir pertandingan basket mereka sebelum lulus. Saat Yong Hou menyuruhnya untuk datang lebih cepat untuk pemanasan, Xiao Nai mengaku kalau dia sedang sibuk sekarang. Sibuk apa? Kencan, jawab Xiao Nai. Jelas saja mereka langsung kaget, apalagi Wei Wei yang hampir saja tersedak. Ban San langsung menuntut Xiao Nai untuk membawa teman kencannya itu ke sana sekarang juga. Xiao Nai langsung bertanya ke Wei Wei, apakah dia mau datang menyaksikan pertandingan terakhir mereka. Begitu Wei Wei mengiyakannya, Xiao Nai memberitahu Ban San kalau dia bakal membawanya ke sana. Setelah selesai makan, Wei Wei menunggu Xiao Nai yang kembali gak lama kemudian dengan membawa sepeda. Tapi saat Xiao Nai menyuruh naik, Wei Wei malah ragu. Kalau mereka naik sepeda kan pastinya mereka bakal jadi tontonan satu kampus, bisa-bisa orang-orang bakal salah paham pada mereka nanti. Salah paham kalau kita dalam hubungan seperti ini, ujar Wei Wei sambil membentuk hati dengan kedua tangannya. Xiao Nai tersenyum lalu menjawab, memangnya kapan kita gak dalam hubungan seperti itu? Dasar Xiao Nai, dia langsung membawa hubungan mereka di game ke dalam dunia nyata. Jelas saja Wei Wei tercengang, bingung campur aduk jadi satu. Walaupun dia ingin punya hubungan seperti itu, tapi tetap saja dia gak mau memulainya seperti ini. Tapi tujuan utamanya bertemu kan untuk mendiskusikan kesepakatan perihal video itu, jadi dia harus bagaimana? Apa dia harus menerima ucapan Xiao Nai itu atau gak? Selama dia berpikir bingung sambil bergaya aneh-aneh, Xiao Nai menatapnya dengan penuh cinta, mungkin merasa kelakuan Wei Wei itu cute. Wei Wei akhirnya memutuskan untuk mengacuhkan ucapan Xiao Nai itu dan jaga jarak saja. Wei Wei pun naik ke sepedanya Xiao Nai. Di tengah jalan, Xiao Nai memperhatikan Wei Wei tampak gak nyaman karena roknya terus berkibar terkena angin. Akhirnya dia berhenti di depan minimarket untuk membeli beberapa snack, dan seperti yang bisa diduga, mereka langsung jadi pusat perhatian satu kampus. Lalu memberikan kantong belanjanya pada Wei Wei, dan meminta Wei Wei membawakannya. Saat melanjutkan perjalanan, Wei Wei menyadari maksud Nai he belanja adalah untuk menutupi roknya. Saat Xiao Nai menyuruhnya pegangan, Wei Wei melakukannya dengan agak ragu. Tapi kemudian dia berpikir, seharusnya aku lebih percaya diri. Bagiku sekarang, dia lebih mirip Nai he. Cuma Nai he dan aku menyukainya. Mereka terus menjadi tontonan sesampainya di depan lapangan basket.
Gak nyaman, Wei Wei memutuskan untuk masuk duluan ke bangku penonton. Teman-temannya ada di sana saat dia datang dan Ersi langsung memberitahu bahwa semua para mahasiswi cantik berkumpul di sana semua, termasuk Yiran yang duduk di bangku barisan sebelah. Ketiga temannya langsung bergosip heboh tentang Yiran. Gak terima Wei Wei kalah dari Yiran. Tapi Wei Wei cepat-cepat menutup mulut mereka dengan memberikan snack pemberian Xiao Nai pada mereka. Sisi mengira kalau Wei Wei membeli snack sebanyak ini karena interviewnya berjalan lancar. Bagaimana hasilnya? Tanya Ersi. Lumayan, prosesnya gagal, tapi hasilnya gak terduga, jawab Wei Wei. Temannya berkata hari ini Xiao Nai bakal ikut bertanding. Wei Wei langsung pura-pura bersorak kaget padahal dalam hatinya. Tentu saja aku tahu dia bakal datang, dia yang membeli snack yang sedang kalian makan. Begitu Xiao Nai masuk lapangan, sontak para penonton cewek langsung bangkit dari kursi mereka dan mengerumuninya dengan heboh. Tapi Xiao Nai langsung mencari dan menemukan Wei Wei. Mereka saling menatap dengan intens sebelum akhirnya Yong Hou dan Ban San datang dan langsung menuntut di mana diskencannya Xiao Nai. Dia sudah melarikan diri, kalian menakutinya. Jawab Xiao Nai. Yiran dan Na langsung kepedean mengira kalau Xiao Nai tadi menatap Yiran. Ketiga teman Wei Wei juga langsung bergosip, siapa kira-kira yang dipandang oleh Xiao Nai tadi. Ersi berpikir pasti Yiran karena gadis paling cantik sekampus itu kan duduk di sebelah mereka. Lagi pula baru kali ini Xiao Nai melihat ke arah penonton, biasanya dia gak pernah menganggap ada orang. Jangan-jangan dia sudah punya seseorang dalam pikirannya. Wei Wei ikut nimbrung. Ada satu kemungkinan. Dia melihat aku, tapi ketiga temannya malah langsung ketawa ngakak, sama sekali gak mempercayainya. Apalagi Wei Wei gak tahu kalau dia dan Xiao Nai sudah dinobatkan sebagai dua orang yang gak mungkin jadi pasangan. Ada gosip populer di forum kampus yang memasangkan para mahasiswa jomblo. Wei Wei dan Xiao Nai dinilai gak bakal cocok. Wei Wei langsung sebel mendengarnya. Begitu Xiao Nai masuk lapangan bersama rekan satu timnya, gedung lapangan basket itu langsung ramai oleh jejeritan para penonton. Pertandingan pun dimulai dan Xiao Nai selalu bisa mencetak skor dengan mudah dan membuat penonton heboh, apalagi saat dia melakukan slam dunk. Dan karena ini adalah pertandingan terakhir para senior, jadi Xiao Nai cuma bermain setengah kompetisi saja untuk bergantian dengan para senior lain. Saat giliran Xiao Nai selesai, dia langsung beranjak bangkit menghampiri bangku penonton. Para gadis langsung heboh, apalagi Yiran, mengira bakal menghampirinya. Tapi dia tiba-tiba menghampiri dan berlutut berbicara di depan Wei Wei. Kami akan pergi keluar nanti malam, jadi aku mungkin gak bisa online. Apa rencanamu besok? Belajar, jawab Wei Wei. Baiklah,